Wallahu akbar, tanpa saya ya. Wallahu akbar, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah semuanya yang insyaallah Allah rahmati, Allah berkahi, pada hari ini izinkan untuk yang pertama kali saya untuk berdiri, karena sepertinya kalau duduk mungkin yang belakang sana juga kasihan. Seperti itu, mohon izin ya Bapak Ibu saya berdiri ya. Alhamdulillah hari ini saya ada di tengah-tengah Fosus Forum Umat Sambi, juga jamaah lainnya. Dan hari ini juga rasanya pantas kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya berbagai macam karunia nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat apapun yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Nyatanya pada kesempatan lepas duha ini kita diizinkan untuk dimajlis seperti itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma. Kalau aminnya semangat, insya Allah lancar rezekinya. Apa kabar jamaah semuanya, sehat? Ya, sebelum dimulai kajian ini selalu saya minta syarat ya. Yang pertama, afwan, di sini saya yakin banyak para alim, banyak ulama, banyak orang-orang yang hebat daripada saya. Nyun sewu, saya ini manusia biasa, jadi tidak pantas sebenarnya saya juga memberikan satu metodologi pengajaran, terutama di dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah berkati pada hari ini. Nah ya bunda semuanya, jika ada yang baik di tempat ini, insya Allah itu semata-mata bersumber dari Allah, saya dipakai dan digunakan. Kalau ada kelirunya dari lisan saya, mohon dimaafkan. Saya pribadi yang jauh dari kata sempurna. Yang saya ajukan sama jamaah semuanya, supaya kajian ini efektif, membawa manfaat untuk kita semuanya, saya mau tanya nih jamaah, kira-kira penjenengan antum ada di majelis ini dalam keadaan sadar atau tidak kira-kira? Yakin? Tolong tirukan arti sadar ya, menurut ilmu psikologi. Siap? Oke, pakai geran tangan ya. Yuk. Sadar adalah, monggo, kurang kompak, menyatunya
badan dengan pikiran. Bareng-bareng go sama saya. 1, 2, 3. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Sekarang penjelasan sendiri sambil dimaknai, sambil diayati kalimat ini. Ketoknya sepele ning iso dadi gawe nih. Monggo. Yuk, 1, 2, 3. Timur-timur ya jamaah, sadar itu manunggali nyawijine antara badan dengan pikiran. Sekarang saya mau tanya sama jenengan, tolong jawab jujur ya. Saya percaya badan jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Tapi saya tidak yakin 100% kalau pikiran jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Lu kok betul, jadi ini mau sadar. Tadi kan saya tanya sadar ya. Nah ini tadi saya matur ketoknya sepelene sudah digawe. Sadar menurut ilmu psikologi itu manunggali nyawijine antara badan dengan pikiran itu sadar. Maka kalau orang bikin surat pernyataan itu, surat ini ditandatangani dalam keadaan sadar. Ini kalau nggak sadar bisa diperkarakan seperti itu. Maka sadar itu sangat penting sekali. Ya, sadar itu di mana badanmu berada, di situ juga harusnya pikiranmu berada. Ini syarat yang saya ajukan yang kedua. Sebab apa? Ini masih mukadimah ya, belum masuk ke materi. Ini ada 4 huruf nih. A itu Allah, alif, maka menempati huruf yang pertama. Manusia itu makhluk yang paling mulia, maka menempati huruf yang kedua. Bravo. Aktivitas C saya tinggalkan, saya tutup dengan huruf yang keempat. Dead, meninggal. Allah izinkan manusia ini beraktivitas sampai kita akan mengalami kematian dan roh kita kembali pada sang Khalik. Nah, saya meninggalkan satu huruf. Huruf apa ini? C. C itu artinya apa? Choice dalam bahasa Inggris. Charlie, life is choice. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan, Bapak Ibu. Kita bangun tidur sudah diharapkan pada banyak pilihan. Jangan bangun tidur mau sholat subuh monggo, jogging monggo, masak monggo, tidur lagi pun monggo. Resiko tanggung. Jangan tadi mau rawuh ke sini pun pilihan, kok mangkat pora itu pilihan. Habis ini nanti tindak kemana pilihan, masa apa pilihan, nanti malam sore jam berapa itu pilihan. Hidup itu penuh dengan pilihan. Namun sayangnya banyak di antara kita ini memilih dalam keadaan tidak sadar, tundone ngunduh masalah. Saya ambil contoh satu aja. Suatu ketika jenengan lagi duduk di teras bersama dengan keluarga tercinta. Tiba-tiba tetangga samping rumah kita ini beli kendaraan baru dari dealer. Insya Allah di sini nggak ada bedanya maksudnya. Ya, ikut-ikutkan ke dealer, pakai DP yang murah, turun kendaraan baru seneng. Ya, karena nggak dihitung panjang antara pendapatan dan pemasukan, maka muncullah masalah. Jadi sebenarnya masalah itu datang atas seizin kita karena kita memilihnya, dan Allah hanya merahmati apa yang jangan putuskan. Itu. Maka butuh sebuah konsep kesadaran. Jadi manusia yang paripurna itu manusia di mana bisa menyatukan di mana badanmu berada, di situ juga pikiranmu berada. Ini syarat yang kedua yang saya ajukan. Jadi tolong supaya kajian ini efektif, ada manfaatnya. Jangan pernah lihat siapa yang berbicara, namun lihat apa yang dia bicarakan. Ayo kita siapkan gelas kita. Insya Allah saya akan menuangkan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya, tema ini cukup menarik, korelasi hubungan antara sekolah dan rumah demi membentuk karakter anak di era digital. Nah, anak-anak kita ini masuk di generasi Z, Pak. Generasi Z itu 12 sampai ke sini itu disebut dengan generasi Z, yaitu generasi yang berdampingan dengan digital. Dan tentunya ini berbeda dengan generasi kita, generasi milenial dan sebagainya seperti itu. Nah, saya tertarik, kemarin saya mendapatkan satu ilmu yang luar biasa nih ya. Saya membaca sebuah hadis ini, dikisahkan hadis riwayat Ibnu Majah, dikisahkan Rasulullah itu dengan para sahabat suatu ketika sedang berjalan. Tiba-tiba Rasulullah bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, aku mau bertanya nih pada kalian. Apa ya Rasul? Tahukah kalian yang disebut dengan mandul? Para sahabat buru-buru menjawab, ya Rasul, bukankah mandul itu adalah orang tua yang tidak punya anak? Bukan para sahabatku. Lah apa Rasul? Mandul itu adalah orang tua yang punya anak, namun anaknya belum solih maupun solihah. Jadi perkaranya itu bukan perkara orang tua yang tidak punya anak, namun anaknya ini tidak bisa membawa manfaat bagi agama Allah. Seperti itu. Mandul itu bukan perkara orang tua yang tidak punya anak, namun orang tua yang punya anak, namun anaknya tidak soleh-solehah. Tolong diingat, ketika anak Adam ini terputus dari urusan dunia, hanya 3 perkara yang akan menyelamatkannya. Salah satunya doa anak soleh maupun solehah, waladun solihun.
Maka kalau di sini saya garis bawahi, ternyata Bapak Ibu semuanya jamaah, tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah, kecuali waladun solihun. Mari kita muhasabah. Seandainya kita meninggal di pundut Allah Subhanahu wa taala dan ternyata anak yang kita tinggalkan ini belum dalam keadaan waladun solihun, maka doanya belum bisa menjadi syafaat bagi kita orang tua. Qadarullah, salafi iri keluarga sederhana yang mensyukuri nikmat Allah berikan pada keluarga itu daripada keluarga yang kaya raya namun tidak bisa menjadikan anaknya soleh-solehah. Ini. Jadi ini menjadi sebuah mukadimah yang akan saya sampaikan pada penjelasan semuanya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi bagaimana perjalanan hidup saat kita dulu ta'arupan sebelum dari fase ke fase. Dulu saat kita ta'arupan, saat pacaran itu di dalam Islam ini kan untuk mengenal satu sama lain seperti itu. Hati-hati di sini untuk edukasi anak-anak. Tugas iblis, tugas setan itu ketika orang pacaran pengen cepat dipersatukan dengan berbagai macam cara. Entah syahwat melalui hamil dulu, kemudian ada yang dipaksakan untuk segera menikah dan sebagainya. Tapi hati-hati, tugas setan berikutnya apa? Ketika sudah menikah, maka dia akan menceraikan keluarga tersebut. Ini harus kita pahami. Ada butuh ilmu di sini karena pernikahan itulah ibadah yang paling panjang. Butuh ilmu untuk mengurai ini. Yang pertama ya, kita lihat dulu saat kita ta'arufan dulu. Dan saya baru mengerti, baru ngeh. Ternyata Islam itu detail sekali memperhatikan ini semuanya. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika orang ta'arufan itu ada doanya. Tolong kasih tahu pada anak-anak kita. Doanya apa? Ini saya langsung terjemahkan. Ya Rabbana, ya Tuhanku, seandainya kalau bukan jodohku, tolong jauhkan dan berikanlah aku tanda-tanda. Allah bayar kontan, Allah bayar gas bagi doanya orang-orang yang luar biasa seperti ini untuk meminta petunjuk. Nah, saat ta'arufan, saat pacaran, saya kasih contoh, yang laki-laki selingkuh, kemudian ketahuan dan minta maaf, besok selingkuh lagi, maaf ya, ini kalau dilanjutkan ke pernikahan, sebenarnya tanda-tandanya sudah dinampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saya hanya percaya laki-laki baik pasti akan dapat perempuan baik, dan perempuan baik pasti akan dapat laki-laki baik. Nah, ini harus kita pahami. Jadi tolong kasih tahu kepada anak-anak, nah, ibu tidak melarang, tapi tolonglah ya, mintalah petunjuk sama Allah. Seandainya memang jodohmu, tolong dekatkan, nampakkan tanda-tanda kesolehannya seperti itu. Ini. Kemudian kalau sudah seperti ini dilanjutkan ke dalam sebuah pernikahan. Nih, mari kita lihat sakralnya pernikahan. Ijab kabul disunahkan bagi laki-laki untuk mencium kening istrinya. Tujuannya apa? Supaya sebaik-baiknya pandangan adalah istri yang dihalalkan baginya. Maka kalau ada perempuan lain itu mungkin cara mandangnya agak bergeser sedikit gitu ya. Karena tatapannya tidak fokus pada apa yang ada di depannya. Ini. Kemudian disunahkan bagi laki-laki selesai ijab kabul apa? Sholat 2 rakaat. Tujuannya apa? Supaya pernikahan itu landasannya Allah Ta'ala. Ini, kalau menikah landasannya Allah Ta'ala, saya kasih contoh, saat tarupan mungkin yang satu jarang mau sholat, tapi begitu nikah akhirnya sama-sama mengingatkan untuk sholat berjamaah, saling membangunkan, mengingatkan, insya Allah. Inilah keberkahan dari pernikahan. Dan lihat di dalam doanya imam saat selesai sholat 2 rakaat itu apa? Robbana hablana min awazina wa juriyatina wajana, terus apa? Lil mutakina imama imama imama, rokeb atib aminkan, amin. Al-Furqan 74. Ya Allah, berikanlah padaku pasangan dan anak-anak, tadi disampaikan Ustaz, sebagai penyejuk hatiku, dan jadikanlah aku menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Inilah tujuan dari pernikahan. Kemudian akhirnya muncullah buah hati ya, tahapannya seperti itu, tarupan, menikah, sampai munculnya buah hati. Sekarang saya bahas di buah hati karena ujian pertama sudah mulai diletakkan dalam rumah tangga kita. Ya, dari dalam kandungan dulu yang saya bahas. Hati-hati, yang pertama, jadi supaya kita ini tidak hanya mendengarkan teori. Orang mengatakan katanya mendidik anak itu semenjak apa? Dalam kandungan. Semenjak Allah meniupkan roh dalam rahim seorang ibu. Dulu
saya pikir ini sebuah teori yang ada dalam sebuah Al-Quran. Kemudian saya mencari jawabannya dengan cara bagaimana saya meriset. Saya meriset 25 ibu yang hamil, tapi rata-rata ibu yang hamil yang saya riset itu adalah ibu yang hamil yang diizinkan Allah punya banyak masalah. Saya ambil contoh, saat itu saya ada di Rutan Waru, Surabaya, di mana rutan itu khusus perempuan, napi-napinya perempuan, dan saya mendapati ada yang hamil di dalam penjara tersebut. Yang kedua, saya ambil sampel lagi, contoh lagi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa atau orang bilang orang gila. Nah, orang gila yang dalam keadaan hamil, saya ingin tahu dampaknya apa dengan jabang bayinya. Dan yang ketiga, yang saya riset itu ya, nah ini saya mendapatkan gelar doktor itu dari riset saya ini, yang saya jumbuki antara ilmu psikologi sama ilmu Al-Quran ini. Yang ketiga yang saya riset, ibu yang hamil ini banyak memendam masalah yang luar biasa. Contoh ya, rata-rata kadang masih tinggal jadi satu sampai saat hamil dan sebagainya. Saya mau kasih tahu ya, 25 ibu hamil yang saya teliti, di mana kecenderungannya banyak rata-rata yang bermasalah. Satu, anak bisa lahir dalam keadaan Down syndrome. Yang kedua, sindrom metabolik, sindrom parsial, idiot, berkebutuhan khusus, sampai dengan perilaku yang menyimpang lainnya. Jadi saya berani mengatakan, rahim yang taat kepada Allah akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Ini. Jadi, tolong ini jangan dipermainkan di dalam ketika kita ini hamil membawa anak di dalam kandungan seperti itu. Logikanya bagaimana, Pak? Ketika saya punya banyak masalah, kenapa kok itu berorientasi pada penyimpangan perilaku pada anak-anak? Mari kita lihat. Komunikasi yang ada di luar badannya seorang ibu, ada alat untuk mendeteksi. Ternyata anak di dalam kandungan pun mendengar. Maka diwajibkan ketika anak kita lahir untuk apa? Iya. Yang sudah mulai di sini. Ini. Dan ternyata ya, anak-anak yang lahirnya dalam keadaan bermasalah semenjak dalam kandungan itu bukan karena kurang gizi, bukan karena faktor pengguguran kandungan, dipijat ke, diurut ke, bukan karena minum sesuatu untuk menggugurkan kandungan, kemudian sampai dengan macam enggak. Tapi faktor utamanya karena gonjangnya psikis seorang ibu. Jadi gonjangnya psikis seorang ibu dalam bahasa psikologi kita kenal dan tremor, ini berpengaruh penting sekali untuk anaknya dalam kandungan. Sekarang jangan bayangkan. Kemarin saya sama teman-teman di Perlindungan Anak Indonesia melakukan survei di Kabupaten Boyolali. Antum tahu, siswa yang hamil di Kabupaten Boyolali 2 tahun pandemi ini mencapai 74 siswa. Dan ada 5 siswa SD-nya di situ. Kita lihat ya, kita yang ta'arufan lama, mengenal pasangan satu sama lain aja kerikilnya tajam sekali. Apalagi yang menikahnya karena syahwat. Itu karena apa? Tidak dewasanya di dalam pernikahan. Tidak dewasa dalam pernikahan. Maka tolong jangan dorong anak menikah di usia dini seperti itu. Jadi ketika anak menikah di usia dini yang belum dewasa, itu ketika dibenturkan masalah dari lisan mereka mengatakan apa? Talak, cerai, itu dianggap mudah. Maka lihat semasa-masa pandemi Allah turunkan ujian pada kita. Ini pengadilan agama itu sampai inden kemarin itu. Iya, mau ngajukan cerai aja sampai inden itu ya. Karena tidak siap dengan ujian-ujian yang Allah berikan pada diri kita. Seperti itu. Nah, ini. Jadi hati-hati. Yang pertama, anak bisa lahir dalam keadaan bermasalah psikis ya, berkebutuhan khusus Down syndrome. Meskipun aspek ini hanya 90%. 10%-nya karena faktor pemecahan kromosom yang tidak sempurna. Ini. Kemudian lahirlah anak. Inilah yang disebut dengan usia keemasan. 0 sampai 6 tahun. Saya akan kasih sebuah teori dan bukti ya. Belum lama ini Bapak Ibu jamaah semuanya, ada sepasang, saya punya 3 anak. Apa yang jadi masalah Bunda? Barep saya, anak pertama saya itu kalau minta sesuatu harus tidak bisa ditunda. Contohnya kemarin dia minta motor dan saya tidak bisa memenuhinya karena motor yang dia kendarai itu masih kredit. Akhirnya anak ini mecahi kaca dan mengancam membunuh bapaknya. Kemudian bapaknya mengalami ketakutan dan maka kami minta petunjuk pada Bapak Ustadz bagaimana menyelesaikan masalah anak saya. Sementara adik-adiknya itu lebih sabar, lebih dewasa. Kemudian singkat cerita saya tanya, Bu, tolong ceritakan sama saya, pripun anggenipun nyeneng glowentah Kang Putra saat anak hamil, saat hamil anak pertama sampai nyeneng hamil anak ketiga. Beliau cerita, Ustadz, jujur
Ya, saat saya hamil anak pertama, suami saya ini belum paham menjadi imam. Lu kok sakit? Jenengan dangu piyambak, Pak. Jangan tanya sendiri. Saya itu mbok sak ndil sak koyo. Saya tanya langsung, betul Pak? Betul Pak Eri, tapi saya punya alasan. Alasan itu apa Pak? Kami ini orang merantau Pak. Kami ini orang Madura. Di sini kami tidak punya sanak kadang, tidak punya handetolan. Dan saya membawa istri saya dalam keadaan hamil untuk di Jawa Tengah ini. Dan saya belum punya pekerjaan. Pekerjaan saya serabutan. Kalau saya punya duit, kalau saya punya gaji, maka separuh ini tak kasih istri untuk makan, separuh tak tabung untuk persiapan lahiran anak saya. Itu loh Bu, Bapak punya alasan. Tapi kebangetan Pak. Loh kebangetan ini pripun? Saya itu mau nyumbang, wis matur Mas, engko sore aku diparingi duit dinggo nyumbang ya. Nah kepiyake gawe, beliau itu dihampiri teman-temannya tonggo teparone untuk nyumbang. Bu, ayo ndang nyumbang yuk. Terus beliau matur sama suami, "Di Mas, duitnya aku main nyumbang." Dikasih. Tapi caranya ngasihnya dilemparkan ke mukanya. "Nyo duitnya." Keloro-loro ibu ini dan malu karena di hadapan teman-temannya. Kemudian dipunduti Pak duitnya ini dan kembalikan. "Mas, matur nuwun ya Mas. Dino iki duit karo kowe. Aku keloro Mas. Mulai sesok aku meh dodol." Dan akhirnya beliau jualan sampai lahirlah anak yang pertama. Kemudian saya tanya, lah kalau jangan bobot anak kedua, ketiga pripun? Alhamdulillah Pak. Suami saya itu mulai dapat hidayah. Dari mana? Suami saya itu dapat borongan bikin plafon yang ngone pondok pesantren. Karena lingkungan pondok, ketika ketemu sama ustaz, diajak ngobrol, sholat berjamaah, ada kajian, dia mendengarkan, lama-lama dapat tidak stop. Saya udah tahu arahnya kemana menikah. Lu kenapa toh Pak Eri? Tolong jadi bahan muasabah panjenengan juga ya. Kenapa? Karakter anak yang pertama, kedua dan ketiga berbeda. Karena ketenangan batin, kedewasaan suami istri itu pengaruhnya penting sekali untuk anak-anaknya. Jadi mendidik anak itu bukan perkara pinter ngomong, tapi bagaimana mendatangkan jannah, mendapatkan barokah dalam rumah tangga kita. Mbok sugih mblegedu kaya ngopo, suami istri saling curiga satu sama lain, ini akan merusak moral anak dan sebagainya. Karena bayangannya, kalau bendanya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Jangan berharap bayangannya lurus sementara bendanya bengkok. Dan saat ini saya banyak melihat ini, orang tua ndawi anaknya sholat, ning wong tuane ra gelem sholat. Banyak orang tua ndawi anaknya punya unggah-ungguh tata krama, ning wong tua pas ngendikan ning omah ra nganggo tata krama. Lah dia belajar dari mana? Karena madrasah sejatinya anak itu di rumah, dan guru sejatinya anak itu adalah orang tua, bukan siapapun yang ada di luar sana. Dan jenengan tahu, psikis anak itu kalau saya ibaratkan, orang mengatakan fitrahnya bagaikan selembar kertas putih yang polos. Ini gambarannya. Ya, selembar kertas putih yang polos. Jenengan niku kerep ngunek-ngunek ke anak keloro-loro, kesesek-sesek, nangis batine, maka kertas ini seperti ini. Jenengan menika sering tukaran, sering padu, bakal seperti ini. Dan yang paling parah apa? Ketika ada broken home atau perceraian dalam rumah tangga kita. Tidak ada anak yang menginginkan orang tuanya bercerai. Maka jika ada apapun alasannya, psikis anak bakal seperti ini. Dan jenengan memaksa kertas ini sempurna seperti tadi. Kira-kira bisa apa tidak? Tidak. Dan rata-rata menurut ilmu psikologi, saya banyak melihat anak-anak sekarang rata-rata sudah dalam keadaan seperti ini. Nih. Dan saya mempercayai anak-anak hebat itu hanya akan keluar dari keluarga-keluarga yang hebat. Mboten kudu sugih. Rumah kita ini kalau saya ibaratkan ngeten, saya punya dua pot, pot A dan pot B. Pot A saya kasih tanah yang subur, pot B tak kasih tanah yang kering. Ayo kedua pot ini kita kasih biji yang sama, misalnya kacang dengan kualitas istimewa. Pot kita ceplok tapi medianya berbeda. Amati, kalau tanahnya subur, insya Allah biji kacang ini ngerembroko, tanamannya sehat, kemudian buahnya banyak. Tapi kalau kacang saya taruh di pot yang tanahnya kering, nek seandainya urip pun niku urip-uripan. Jadi saya banyak melihat anak-anak sekarang ini medianya ada di tanah yang kering. Banyak orang tua yang belum bisa memahami bagaimana mendidik anak sing bener niku kados apa.
Ya, jenengan mati-matian mondok ke anak, jenengan mati-matian ngeragati anak, tapi kalau madrasah pertama kalinya seperti ini, nyun sewu, hancur masa depan anak. Nah, ini masih dalam kandungan ya, fase di usia golden age, saya katakan 0 sampai 6 tahun. Saya belum membahas ke yang remaja. Ini hati-hati di sini. Inilah peletaan batu pertama pembentukan karakter. Dan yang kedua, mosaik. Mosaik itu penyimpangan perilaku karena harta yang subhat, harta yang haram yang disuapkan kepada istri saat dirinya hamil. Saya dulu penelitiannya, kami khawatir umat Islam akan digiring kepada sebuah opini tapi tanpa kenyataan. Saya praktekkan, mosok sih harta yang subhat, harta yang haram ini bisa mempengaruhi perilaku anak. Kebetulan Allah kasih petunjuk pada diri saya. Ya, suatu ketika ada ustadz-ustadz kami menemui saya di pondok pesantren. Ustadz, silakan pilih ustadz. Ustadz mengeluarkan santri tersebut atau kami yang mengundurkan diri. Loh, ada apa ini? Santri satu itu ustadz sudah kita hukum berkali-kali, tapi mengulang kesalahannya, bahkan kita sudah sering gundul kepalanya. Jadi antum kalau tahu di pondok itu ada yang digundul kepalanya, berarti ada banyak hukuman yang dia terima seperti itu. Nah, kemudian beliau sampaikan ke saya, sudah saya minta waktu untuk membereskan masalah ini. Akhirnya saya home visit, datang ke rumah santri tersebut untuk matur baik-baik sama bapak ibunya. Pak Bu, ngapunten, mengembalikan santri ini pulang karena kami tidak sanggup, tidak mampu, karena dia mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Ini nangis bapaknya. Ustadz, kemana lagi kami harus membawa anak ini? Karena pondok mana, sekolah mana itu selalu mengembalikan, selalu memulangkan dan sebagainya. Nah, saya pun juga bingung saat itu menjawab apa. Rupanya selepas saya mau pulang, saya tuh melihat di dalam rumah itu ada banyak buku-buku tumbuhan, buku kas, sama kartu-kartu kecil dan sebagainya. Nah, kemudian saya matur sama bapaknya, Abi, Afan, kalau saya boleh tahu, Abi itu ngasih tahu di mana, kerja di mana? Ustadz, saya itu kerjanya makan uang riba. Apa itu, Bi? Saya itu potang. Jadi suka keliling ke kampung-kampung untuk minjamkan uang seperti itu. Nah, Bang Plecit, kemudian saya matur baik-baik. Nggak tahu ya, ini sebuah teori. Sayang sama anak, sayang Ustadz. Kalau sayang, saya minta syarat deh. Saya bisa mempertahankan anak ini di pondok kami, tapi tolong Abi resign dari pekerjaan Abi. Mau nggak, Bi? Baik, demi anak saya Ustadz, saya akan resign, tapi saya minta waktu 3 hari. Subhanallah, mukjizatnya mulai terjadi di sini. Begitu abinya mengatakan saya resign, kemudian ternyata yang membangunkan sepertiga malam di pondok kami, yang harusnya anak ini paling belakangan, ternyata anak ini. Yang kedua, muadzin di pondok besar di pondok kami adalah anak ini. Mukjizatnya mulai terjadi dan kami mengamati, karena anak-anak itu kami anggap sebuah laboratorium untuk menemukan antara ilmu psikologi sama ilmu agama. Jadi kami khawatir kalau sebuah teori dalam Al-Quran tidak diikuti dengan sebuah praktek seperti ini, akan menjadi sebuah teori. Jadi saya meyakini harta yang subhat, harta yang haram yang disuapkan kepada istri saat istrinya hamil, ini ternyata bisa mempengaruhi perilaku anak. Dalam bahasa psikologi kita sebut dengan apa, Ustadz? Yang pertama, kalau anak di bawah 6 tahun kedapatan mosaik, itu tantrumnya, tantrum itu rewelnya itu luar biasa di bawah kendali anak-anak normal. Kalau anak-anak rewel biasanya hanya gulung, Pak, hanya gulung, teriak-teriak, nangis. Lah kalau anak mosaik itu cirinya apa? Saat dia marah, pasti tangan dan mulutnya ini kompak maju untuk melakukan menyakiti seseorang. Itu ciri khas daripada mosaik. Jadi ketika dia itu jengkel sama seseorang, entah kaki, entah ludah, entah tangan akan maju bersama-sama. Itu ciri khas daripada mosaik yang kedapatan saat anak semenjak dalam kandungan. Ini luar biasa sekali. Jadi teori ini kami temukan 2 tahun ini, Pak. 2 tahun ini saya mencoba membantu bagaimana umat Islam mengkaji. Ternyata jangan dipikir kalau harta yang subhat, harta yang haram tidak mempengaruhi perilaku. Jelas-jelas mempengaruhi perilaku anak. Maka syukuri, Pak. Apapun penghasilan kita, yang penting berkah, yang penting halal, insya Allah yang disuapkan kepada keberkahnya ada. Ini. Jadi saya coba kombinasikan sekali lagi. Di fase ini, di fase usia golden age ini sangat penting sekali. Kemudian hati-hati di fase usia golden age ini pembentukan karakter mula-mula dibentuk. Ini. Ingat ya,
Karakter, watak itu bukan keturunan. Kalau keturunan Allah tidak adil. Lah karakter itu gimana bentuknya Ustadz? Karakter itu dibentuk karena sebuah kebiasaan. Dia melihat apa, mendengar apa, maka menjadi sebuah karakter. Saya ambil contoh. Saya punya telur Raja Wali. Kemudian telur Raja Wali tak ngeremkan nggone ayam, netes. Ketika telur Raja Wali nanti netes, bentuknya seperti ayam atau Raja Wali? Raja Wali. Tapi lihatlah kebiasaan Raja Wali kecil ini nanti sampai mati mengikuti kebiasaannya siapa? Ayam. Itulah watak. Jadi watak itu bukan karena keturunan, tapi dibentuk dari dia melihat apa, mendengar apa. Dan pembentukan wataknya diambil alih oleh handphone ini. Dan ini beresiko fatal sekali kepada anak-anak kita. Apa sebabnya Ustadz? Kalau anak di bawah 6 tahun suka apa dampaknya untuk anak di bawah 6 tahun? Kalau anak di bawah 6 tahun suka diberikan handphone untuk anak-anak ya. Ini, perhatikan para ibu yang suka memberikan handphone untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Mumpung ketemu di sini, ada penjelasannya, ada buktinya, ada faktanya. Ini, tolong muhasabah yang suka memberikan handphone untuk anak di bawah 6 tahun. Saya mau kasih penjelasannya di sini. Saya mau tanya, apakah handphone itu diciptakan untuk mainan anak? Lah itu alat apa? Saya garis bawahi bahwa handphone itu alat komunikasi. Nah, kenapa handphone bisa saya gunakan buat telepon penyenangan? Kenapa handphone saya buat untuk ngirim data, ngirim gambar, email menyenangkan? Karena perangkat handphone yang genggam itu punya 4 gelombang elektromagnetik. Apa saja itu? Alfa dan gamma. Yuk kita ulang bareng-bareng biar paham. Yuk 1, 2, 3. Alfa, beta, theta, dan gamma. Ada 4 gelombang elektromagnetik di handphone kita ini. Kalau alfa, beta, theta ini kalau ukuran frekuensinya, resonansinya panjang gelombang itu hanya 50 MHz sampai 75 MHz. Itu artinya apa? Masih aman untuk dipakai anak di bawah 6 tahun. Tapi tanpa kita sadari handphone kita ini punya panjang gelombang yang namanya gamma. Gamma itu di atas 150 MHz. Maka kalau ada badai petir, maka banyak kasus handphone tersambar petir karena dia punya resonansi yang tinggi handphone itu. Dan gamma itu bisa kita buktikan. Caranya Ustadz, nanti sampai di rumah bikinlah percobaan ini ya, supaya jangan tahu buktinya seperti apa. Cari gelas yang kosong, kemudian isi bensin, jangan terlampau penuh, separuh lebih. Cari tisu, kertas, taruh di situ, kemudian dikelembreke sampai nanti bensinnya netes. Tes. Itu namanya gejala kapilaritas. Jadi benda acar ini ikut menetes meskipun dia naik kemudian turun kembali. Seperti nyuci baju tuh loh, nyuci baju terus ember kan netes airnya tuh. Nah persis seperti itu. Menawi sampun netes bensinnya dikilani, amun dekat-dekat. Kalau percobaan kami tak kasih 1 kilan seperti ini, kita taruh handphone di situ, plek, melumah boleh, mengkurap boleh, tidak ada aturannya. Mari kita coba apa yang terjadi. Nek handphone ini dibiarkan, ya nggak ada dampaknya apa-apa buat bensin, meskipun aktif itu. Jadi kalau misalnya antum di pom bensin, itu handphonenya antum aktif, ditaruh sama nozzle-nya, dipakai nozzle, ya nggak ngaruh, karena tidak ada energi yang dilepaskan dari handphone. Nah cara melepaskannya bagaimana? Macam-macam. Bisa ditelepon, bisa diaktifkan game online, bisa diaktifkan TikTok, bisa diaktifkan YouTube, dan mari kita amati apa yang ya. Karena orientasi handphone itu alat komunikasi, maka dampaknya tidak signifikan. Jadi baru dikecer terus nanti ada reaksinya. Yang parah di sini, kalau antum punya yang namanya game online atau aplikasi hiburan yang lainnya, baru dinyalakan 2 menit untuk bermain, ternyata ini akan melepaskan gamma, kemudian menjadi radiasi. Radiasi ini akan menjadi gelombang elektromagnetik yang luar biasa, maka menjadi loncatan bunga api. Api kecil naik ke dalam gelas, kemudian jadi api yang besar. Kemudian tarik handphone jenengan, jangan sampai terbakar. Ini bukti bahwa gamma ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang otak manusia. Mungkin antum bertanya, loh Ustadz, berarti anak saya tidak boleh main game online? Boleh, silahkan. Tapi jangan sekali-kali pakai handphone. Handphone itu diciptakan sebagai alat komunikasi, bukan alat mainan. Lah kalau yang aman apa? Tak kasih contoh sama-sama gadget yang aman. 1, tablet. Tablet itu memang diproduksi untuk mainan anak. Buktinya mana?
9011. Logo PBB menyertai. Kalau kita terjemahkan artinya apa? Aman digunakan untuk anak di bawah 6 tahun. Kalau handphone tidak ada, ya. Jadi kita beli tablet itu isinya mainan itu semuanya, tanpa kita unduh. Kalau handphone itu aslinya nggak ada game online. Kenapa ada game online? Karena ada Play Store untuk mendatangkan game online datang ke tempatnya kita. Kalau bawaan dari pabrik paling istrinya hanya game soliter, main ular tangga, main apa itu bawaan dari pabrik. Ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, gamma itu dampaknya apa? Anak bisa mengalami yang namanya bipolar, B2. Kemudian anak mengalami kepribadian ganda. Hati-hati. Ini riset yang saya sudah lakukan. Bahkan kemarin atas izin Ustadz Mustaqim saya melakukan riset di Pondok DA, putra dan putri. Saya mencoba melihat anak-anak yang tidak bersinggungan dengan handphone dan anak yang bersinggungan dengan handphone itu seperti apa untuk meriset. Meskipun tapi bawaan dari rumah suka mengkonsumsi ini ternyata masih ada dampaknya luar biasa. Masih ada dampaknya luar biasa. Yang pertama saya ambil contoh ya. 2 minggu yang lalu saya menangani kasus pembunuhan anak SMA kelas 2 ya. Kelas 2 SMA membunuh anak 5 tahun. Tempatnya di Kartosuro, Ngabian. Ya, Desa Ngabian, Kartosuro. Jadi anak ini uangnya hilang. Kemudian mengira anak ini ponakannya yang 5 tahun itu yang mengambil. Padahal antum tahu, ini anak yatim piatu. Jadi bapak ibunya meninggal lantas dititipkan ke kakaknya. Jadi kalau sama Fajar ini, F ini dia itu keponakan gitu. Dan parahnya lagi antum tahu, anak yang meninggal ini anak berkebutuhan khusus. Luar biasa. 8 pintu aroyan menanti anak ini saya katakan. Ya, karena dia sudah nikmat dunia kasih sayang dicabut, nikmat fisiknya dicabut dan Masya Allah seperti itu. Cara membunuhnya bagaimana? Kepribadian ganda ini biasanya 70% mendengarkan bisian setan daripada bisian yang baik. Maka jangan kaget, anak-anak yang suka main handphone itu frekuensi untuk sholat malas, frekuensi untuk belajar malas, karena 70% yang dia dengarkan buruk seperti itu. Ya, sholat malas, belajar wegah dan sebagainya seperti itu 70% akan mempengaruhi anak ini. Bipolar ini mengerikan sekali, 2 kepribadian ganda. Saya ambil contoh lagi di Mbeku, Wedi. Anak 7 tahun ini bahkan, 7 tahun. Dia sedang mabar sama teman-temannya, ibunya ndawi mandi, ayo ndang mandi, ndak mau karena dia asik main. Apa yang terjadi? Akhirnya ibunya jengkel nyita handphonenya. Kemudian ibunya masuk untuk masak. Ingat ya, ciri bipolar ndak tantrum. Begitu disita dia nggak marah. Kalau marah itu malah syukuri, berarti masih wajar. Tapi kalau yang diam itu yang berbahaya. Begitu disita handphonenya dia diam, itu berpikir dia itu. Nah, kalau yang didengarkan negatif, ini kayak anak ini 7 tahun ini nggak tahu apa-apa. Dia ambil gunting, ibunya pas masak ditusukkan ke perutnya. Sekarang banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Jadi tolong sekali lagi, gunakan handphone itu tepat guna. Terutama anak di bawah 6 tahun. Pesan saya, mendingan anak nangis sekarang daripada nanti penjenengan yang nangis. Pil itu pahit rasanya, tapi khasiatnya luar biasa. Karena tidak ada pemahaman seperti ini, maka tolong jadilah duta atau agen daripada kami. Selamatkan anak-anak untuk tidak bermain game online di bawah 6 tahun menggunakan alat yang namanya handphone. Tapi kalau selain handphone silahkan. Loh, kalau tablet apa tidak punya gamma Ustaz? Tablet tidak punya gamma. Bisa dibuktikan. Tablet nanti dikasih kartu perdana, aktifkan YouTube, aktifkan apa saja, ditepet ke sisan karo bensin, tidak ada reaksinya. Karena apa? Tablet tidak punya gamma. Handphone itu yang ada gamanya soalnya. Jadi beda frekuensi, support sistemnya, pendukungnya berbeda antara gadget yang satu dengan gadget yang lain. Maka kalau handphone itu mligi kanggo alat komunikasi, maka handphone wis isine warna-warna nyun sewu. Kajian seperti ini saja kadang ada yang main game, ada yang TikTok, sehingga adabnya tidak ada karena handphone kita isinya bukan alat komunikasi lagi. Ini sehingga adab kita mulai bergeser. Tapi kalau diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya, insya Allah membawa berkah. Seperti itu. Ada adabnya orang main handphone itu. Ini. Jadi pahami, untuk anak di bawah 6 tahun ini beresiko fatal sekali. Ya. Maka korelasinya di mana di era digital ini? Hati-hati. Apa yang dibangun sekolah selama ini tentang edukasi kepada anak-anak, mengasuh anak-anak, mendidik anak, tapi kembali ke madrasah pertama kalinya tadi kacau, maka ini berpengaruh sekali untuk anak-anak. Ini kisah nyata yang saya lakukan, yang saya dapatkan. Musim ujian sekolah kemarin, saya tuh diminta untuk ngisi motivasi anak-anak kelas 6.
Anak-anak tak ajak malam renungan, mabit, nangis mereka untuk persiapan ujian sekolah pengganti ujian nasional. Hari Senin, saya berangkat menuju rumah sakit, jamnya sudah jam 8 lebih 5. Pakai seragam merah sama putih, jalan kaki di pinggir jalan. Saya lihat jam, loh ini terlambat anak ini. Saya sen kiri, kemudian menepi, saya turunkan kaca, tak sapa, Mas, kamu telat, ayo masuk, tak antar kamu ke sekolah. Enggak om, matur nuwun, aku enggak berangkat. Kamu kelas berapa Mas? Kelas 6 om. Ini kan ujian sekolah, iya, tapi aku enggak berangkat. Marah saya Pak, saya berburuk sangka. Saya pikir ini anak Badung gitu kan. Saya turun, kemudian saya kasih nasihat dan sebagainya. Tapi lama-lama dia itu justru nangis. Itu yang menjadi saya heran. Ada apa sebenarnya Mas? Singkat cerita, dia cerita, tadi malam bapak sama ibu bertengkar. Jam 11 malam ibu diusir pergi sama bapak dari rumah. Ibu nggak sempat pakai jilbab, ibu nggak sempat bawa sendal, ibu nggak sempat bawa uang seperak pun di dompetnya, karena memang dompetnya dibawa sama bapak, nggak boleh dibawa sama ibu. Dan aku om nggak bisa membantu ibu karena aku dikunci sama. Jam 6 pagi tadi aku baru dibukakan sama bapak dan aku lari ke tetangga-tetangga nyari tahu, nggak ada yang tahu. Rumah simbah juga nggak ada, dan aku dipaksa sama bapak untuk sekolah. Tapi aku nggak mau sekolah, aku tetap mau nyari ibuku. Kasihan ibuku belum makan, ibuku belum mandi. Demi Allah, demi Rasulullah, Bapak Ibu, itu bukan anak saya, tapi saya peluk dan nangis di situ. Sik sabar ya Mas yo, sik sabar dan sebagainya. Akhirnya saya tawari bantuan. Ya sudah, sekarang cari ibumu sampai ketemu ya. Nanti enggak om, aku nggak mau ngerepoti. Enggak, cuman om minta syarat saja. Apa syaratnya om? Tak carikan ibumu sampai ketemu, nanti tak mintakan tolong teman-teman om untuk membantu nyari ibumu. Dan kita belum akan pulang kalau ibumu belum ketemu. Sepakat ya? Sepakat om. Tapi om minta syarat. Syaratnya apa om? Sekarang masuk sekolah sekle. Tak tunggoni. Nek ora percaya kunci mobil iki gawanen. Nanti pulang sekolah kita bareng-bareng cari ibumu. Gitu om. Om janji nggak mau pergi. Janji. Terlambat 40 menit pengawasnya mengizinkan masuk. Dan antum tahu, dia duduk di meja depan sendiri sesuai dengan nomor ujiannya. Dan saya bisa melihat dari luar, dari ruangan guru, sampai pengawasnya itu menepuk pundaknya. Ayo dikerjakan, kamu sakit? Enggak. Kenapa kok dikerjakan? Enggak apa-apa. Pengawasnya enggak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Kemudian selesai ujian saya sambut, gimana anak hebat? Bisa? Enggak tak kerjakan, aku enggak bisa. Ya sudah, saya tahu apa yang ada di otaknya. Karena pikirannya bukan pada pelajaran, tapi pikirannya pada ibunya yang ada di mana. Singkat cerita, pengumuman Pak, namanya SKHU, surat keterangan hasil ujian. Saya telepon kepala sekolah, Pak, saya mau tanya nih, atas nama anak ini nilainya gimana Pak? Hancur Ustadz. Padahal anak ini paling berprestasi di kelasnya. Saya nggak tahu kenapa kok bisa hancur seperti ini. Kepala sekolah tidak tahu alasannya, dan saya tahu karena pikiran anak itu bukan pada pelajaran. Jangan tahu, sekolah mati-matian Pak, nambahi jam pelajaran, kemudian mati ujian. Tapi kalau madrasah pertama kalinya seperti ini, hancur saya katakan masa depan anak. Egoisnya orang tua ada di situ. Coba sekarang saya berandai-andai ya, penjenengan punya anak lahir ceplok langsung solih maupun solihah, dari mana pahala kesabaran yang Anda dapatkan? Ini loh, menahan tangan tidak memukul anak, menahan lisan tidak berkata-kata ke pasar anak. Inilah pahala kesabaran. 8 pintu aroyan bisa terbuka karena kesabaran, seperti yang disampaikan Ustaz tadi. Kesabaran itu pintu pertama dari aroyan yang bisa kita buka. Coba kalau kita ini punya istri kita langsung solihah, tidak ada masalahnya. Bagaimana kita punya ilmu untuk memahami satu sama lain? Mari kita lihat, dalam rumah tangga kita ini banyak perbedaannya, tapi kalau perbedaan ini diruncingkan, Masya Allah. Ini, sekarang saya ambil contoh ya, bengkoknya tulang rusuk perempuan. Bengkoknya tulang rusuk perempuan itu harusnya menjadi ladang pahalanya bagi imam yang dewasa. Dan saya matur, imam yang dewasa itu seperti apa? Imam yang dewasa itu bukan imam yang pinter golek duit, enggak. Imam yang dewasa itu bukan imam yang pinter bicara, tidak. Justru kita balik. Imam yang hebat itu imam yang mau mendengar makmumnya. Saya ambil contoh, ya. Pulang kerja Pak, lelah saya percaya, capek, tapi biarkan lelahnya itu menjadi lillah, menjadi ladang pahalanya bagi imam, dan Allah membaca pikiran imam ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Umi masak apa? Ibu masak apa hari ini? Ini bentuk penghargaan. Anak-anak kemana? Sudah sholat belum? Dan sebagainya. Nah, ayah pulang dan sebagainya. Lelah Pak.
yang bisa membaca sebiji sawi pun pikiran manusia, ini orang hebat sekali. Tadi kerja mati-matian berkalang tanah, berkalang debu, berkalang maut, tapi sampai di rumah dia rendahkan dirinya untuk menghargai pasangannya. Apa janjinya Allah? Allah akan membuka pintu lebar-lebar bagi imam yang wadahnya sudah siap. Karena apa? Wadahnya siap. Tapi kalau seorang imam pulang kerja merasa sosokan, ndang kue gawe kopi, ndang gawe ini ngamuk marah, Allah paling mengerti. Lah kue lho, lagi tak piringi duit sithik wae kowe sak wiyah-wiyah karo anak bojomu, ndah duitmu kae kaya ngopo. Allah paling mengerti ini. Jadi kenapa salah satu rezeki kita masih seret ini karena imam belum menyiapkan wadahnya. Kalau wadahnya sudah siap, insya Allah ini tak gawe sugih, bahkan numrapi tonggo teparone, numrapi anak yatim, numrapi kaum duafa dan sebagainya. Karena Allah paling mengerti dan Allah tidak bisa dibohongi dengan ini semuanya. Maka kalau wadah kita ini siap, nih, jadi ayo para imam ubah sebelum terlambat semuanya. Jangan mentang-mentang sok-sokan esok golek duit, jangan sok-sokan. Imam yang baik itu imam yang mendengarkan. Dengarkan pasangan kita, dengarkan anak-anak kita. Inilah nilai keberkahannya. Mari kita lihat kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, bengkoknya tulang rusuk ini itu supaya memahami bahwa imam harus menjaga istri yang diambil dari tulang rusuknya ini, karena bagian dari dirinya seperti itu. Saya ambil contohnya bengkoknya tulang rusuk perempuan ya. Saya ambil contoh istri saya saja, kalau di sini nggak ada. Di sini soleha semua ya. Istri saya itu ya Bu, kalau punya masalah sama anak, saya tuh nggak tahu kenapa melu dinengge. Ya, kalau di sini nggak ada, saya percaya itu. Ya, ini saya ambil contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan ya. Contoh lain lagi apa? Ini laki-laki istri saya saja buat contohnya. Jadi istri saya itu kalau bikin salah, nggak pernah, jarang mau minta maaf. Tapi kalau saya lihat perainannya kayak gitu, itu tak, ya sudahlah, aku yang salah, aku minta maaf. Karena apa? Saya nggak mau lihat wajah yang kecut itu. Perempuan itu kalau di fase bulanan saat menstruasi, itulah titik puncak sensitifnya seorang perempuan. Ini. Maka kalau istri saya ada tanda-tanda kayak gitu Bu, tak ajak keluar, tak gandeng itu. Orang bilang, wah Pak Heri romantis, padahal mboten. Ya. Soalnya mboten kula kempet ngeten niki to, kula wedi nuding njaluk apa-apa repot. Kula mboten duit makane kula ngempet rada tenanan ngoten. Makane lah nek mboten dikempet nuding-nuding repot to. Dadi pas bayar nuding kula gere. Tapi alhamdulillah kok, bojo kula niku pinter golek duit, Bu. Kula mboten sombong yakin. Kok saged Ustaz? Lah wong kula ndak kok duit ten paces ngeten ngerti kok. Berarti kan pinter to golek duit niki. Iya. Nah ini bojo sing pinter golek duit sing ngoten niki pokoke. Masyaallah. Ya artinya hormon endorfin kita bekerja ya hari ini. Jadi meskipun kajian kita hormon endorfin itu apa tahu Ustaz? Hormon endorfin itu hormon yang diproduksi otak untuk memperpanjang harapan usia kita. Ini. Otak kita ini memproduksi 3 hormon sekaligus Bu. Apa itu? Kortisol, adrenalin, persatu ya. Kalau jenengan cemas, khawatir, takut, hidup dengan kokean masalah, ya, itu banyak yang namanya hormon adrenalin, hormon ketakutan. Sering dengar pasti. Contoh, ada yang motor mandek, dedet, ternyata diinguk, wah, mendring umpamanya. Ya, tahu mendring kan? Ya, itu hormon adrenalinnya naik itu. Apa mana setiap hari ada seperti ini, masya Allah ya. Lah kalau bingung Ustaz, kalau bingung tidak mau lakukan apa-apa, yang mau penak kepenak itu namanya hormon kortisol. Pengennya mengelungguh, apa-apa sama ketol, ngopi, ngerokok dan sebagainya. Parahnya menunggu kortisol itu. Nah kalau endorfin apa Ustaz? Hormon endorfin itu hormon bahagia. Dan hormon bahagia itu bisa memperpanjang usia kita. Ini, saya ambil contoh ya, cara kerja hormon endorfin. Nih, saya mau mengatur nih, ini riset lagi. Hormon endorfin itu bisa bekerja ketika dipancing atau distimulan namanya. Pakai apa? 1, perbanyaklah sujud. Orang yang suka banyak sujud lama-lama di hadapan Allah, merendahkan di hadapan Allah, itu dan hidup. Orang yang lama sujudnya ini, dia paham karena ini bentuk cintanya Allah pada dirinya. Paham itu. Yang kedua, hormon endorfin itu bisa bekerja di stimulan pakai apa? Senyum atau tertawa. Saya sudah 18 tahun dari dokter jiwa Pak, belum pernah menemukan ada kasus orang gila kena penyakit stroke. Ya. Pernah lihat nggak ada orang gila kena penyakit stroke? Saya dokter jiwa yang tidak pernah menemukan ada orang gila kena penyakit stroke loh Pak. Iya. Nek misalkan ono, aku sudah jatuh tertimpa tangga. Loh wis stroke wis edan terus piye coba ya kan ini. Maka bener kok. Kemarin ya di data COVID-nya kabupaten tak bukai, ada nggak sih ODGJ yang terkena COVID? Mboten enten niku kan. Lho nek digagas ora tau masker kaya dhewe Pak. Mangan tanpa hand sanitizer pokoknya waton ngemplok dan sebagainya, orang kena COVID ya.
Karena apa? Hormon endorfinnya menjadi benteng yang tangguh untuk dirinya. Maka saya berani menyimpulkan, sehat tidak sehat, bahagia tidak bahagia, itu tergantung mindset kita. Olah kalimat afirmasi ya, supaya menjadi orang-orang tangguh. Kalimat afirmasi seperti apa Ustadz? Selesai sholat subuh, apalagi jamaah di masjid, katakan pada diri antum, diri bencana sini, ya Allah, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, aku memilih untuk bahagia. Maka ketika masalah datang samanya, tapi bentengnya lebih kuat, sehingga masalah yang datang pada diri kita itu biasa. Yang luar biasa apa? Respon terhadap masalahnya. Yang bisa meresponnya apa saja tergantung referensi otak pikiran kita. Maka kalau kita dijolimi sama orang sudah seperti itu, maka jangan marah, doakan yang terbaik, ya Allah, ampunilah dirinya karena dia tidak tahu menyakiti diriku dan sebagainya, dan aku mengikhlaskan atas apa yang dia berikan padaku, seperti itu, insya Allah. Jadi masalahnya itu kecil Pak, karena yang punya kekuatan besar untuk menghadapi masalah itu. Yakinlah ya. Jadi selesai sholat subuh, katakan, ya Allah, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, aku memilih untuk bahagia. Maka sepanjang hari akan bahagia, dan ia akan membuka akan berdampak pada anak istri penjenengan nanti, insya Allah. Ini. Nah, jadi ini di fase usia golden age ya. Lantas mungkin kita bertanya-tanya pula, ini tak singgung di masa pra remajanya sedikit, Ustadz, lah kalau anak saya ini sudah terlanjur misalnya kecanduan handphone, sudah terlanjur gaweane minum khamar, sudah terlanjur gaweane miso-miso, dan saya beri Ustaz solusinya. Baik, rujukan yang saya pakai ini di kitab Sifaul Ilil, Masailil Qodal wa Qodal, Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu. Ini yang saya gunakan untuk rujukan. Ya. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, didilah anakmu sesuai dengan tingkat peradabannya. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu ini Pak. Didilah anakmu dengan tingkat peradabannya. Jadi nggak bisa jenengan itu mengasuh anak seperti apa yang jenengan terima dulu dari orang tua jenengan, dan jenengan didik anak di masa sekarang. Nggak bisa Bapak Ibu, karena peradabannya sudah beda. Coba ya, satu contoh aja. Dulu jenengan itu diperanguti karo wong tua sekali terang wedi, ya kan? Coba anak sekarang diperanguti malah ganti merengut. Ya. Sudah berbeda seperti itu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau anak kita ini sedang bermasalah ya, yang pertama, ketika bicara sama anak, jangan lupakan adab. Islam itu agama yang detail tentang adab. Dari makan sampai buang hajat ada adabnya. Luar biasa sekali. Adab bicara sama anak, kata Imam Ibnu Qayyim, itu penting sekali. Sekarang mari lihat, saya mau tanya ya, terutama para ibu nih yang di rumah. Bu, saya banyak melihat ibu-ibu kalau nasihati anak itu terkadang sambil nyapu gitu kan. Ngomong dewe wong karo nyuci piring terus ngomong dewe, betul nggak? Coba sekarang lihat saya matur sama jenengan seperti ini, tapi muka saya ke sana. Bu, mendidik anak itu ibu harus sabar. Sopan mboten kula. Dan ini sama persis yang diterima di otak anak. Kalau ibu tuh nasihati anak karo nyapu ning otak anak ngerekam piye? Wis biasa mbokmu kaya ngono kae. Iya, akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, sekarang terjawab sudah. Yang sulit dinasihati, perkaranya bukan pada nasihatnya, tapi perkaranya pada apa yo? Cara memberikan nasihat yang salah, caranya yang salah. Tolong, ini ilmu Bapak Ibu. Dewasakan anak, kata Imam Ibnu, panggil nak, sini nak. Ya, pastikan jenengan harus good mood, moodnya pas bagus, ya. Jangan pas nguring-nguringan, weh Rene, bang Rene, weh, dan sebagainya. Nggak bisa. Jadi moodnya harus bagus, kemudian anak juga moodnya bagus. Kata Imam Ibnu, baru bicara, nak, sini. Nah, ini tujuannya apa? Dia akan lebih cepat dewasa ketimbang umurnya. Lebih cepat dewasa nanti. Ada apa tau Bunda? Sini Bunda mau ngomong sama kamu. Kamu kok bentar-bentar nyuwun duit, misalnya temanya duit. Habis teman-temanku pada, biarkan dia selesai ngomong dulu sampai selesai. Kalau sudah baru kasih penjelasannya. Nah, kamu tahu Bunda itu kan tidak kerja. Iya Bunda. Dan Bunda dapat duit kan dari Bapak. Bapak juga lagi sakit. Kamu ngerti nak, duitnya Bunda itu tinggal ini. Kalau tak kasih sama kamu, mungkin Bapak tidak bisa beli obat. Bunda, aku nggak tahu Bunda, kalau Bunda nggak punya duit. Demi Allah, demi Rasulullah, 360 derajat berubah anak. Karena bicaranya pakai hati, bukan pakai emosi. Pahalanya ada di sini Pak. Letak pahalanya ada di sini. Sehingga yang tercermin, ibu nanti akan menjadi ibu yang disegani, bukan ditakuti. Jangan sekali-kali menjadi ibu yang ditakuti. Maka saya sekarang ini heran ya. Kemarin tuh saya membaca ada grup WhatsApp. Judulnya nih Ustadz, Macan Ternak. Ya.
Wah kok bangga banget tadi punya status macan ternak. Mama cantik nganter anak. Macan ternak. Ini. Mari kita lihat ya Bu ya. Disinilah letak bagaimana keanggunan seorang ibu. Sekarang ayo kita muhasabah. Saya mau survei nih. Bagi ibu-ibu yang punya anak masih di madrasah, sekolah, ya. Mari kita berubah dari sini. Saat saya lihat menjemput anak itu banyak ibu yang mukanya lambat 5 menit iki gurune iki jane kayak ngopo ran ora mudeng aku selak ning sawah selak ning kok randang diule-ule anak seperti itu. Ya. Inilah letak bagaimana hambatan pertama terjadi pada anak. Sehingga ketika anak itu sudah ketemu sama ibunya mukanya ditekuk-tekukin ora sida cerita. Lah kan harus cerita piye wong medeni kayak gitu kok. Jadi saya mematur juga, anak kecanduan handphone itu sebenarnya faktornya bukan dia itu pengen bang dolanan handphone. Karena mungkin lihat ibunya, bapaknya di rumah seperti itu, maka dia melarikan pikirannya pada handphone. Bisa jadi itu. Lihat penyebabnya. Jadi ada kekosongan yang tidak bisa diisi sama orang tuanya. Tolong apapun yang terjadi, ya, ibu bapak seneng atau susah, itu aja diketok-ketok ini harap anak. Karena anak ini pintar maca, terutama para ibu. Saya ambil contoh ya Bu ya. Tertawa jangan terbaca sama anak meskipun dia tidak punya teori psikologinya. Jangan misalnya televisi umpamanya. Ada cerita yang sedih gitu ya. Jangan nangis, wah ibu ketok kayak randidit kayak dan sebagainya. Tawanya terbahak-bahak, wah ibu gak dedet kayak saja kan. Bisa saja anak menyimpulkan seperti itu. Maka biasakan punya masalah, nggak punya masalah itu stabil di depan anak. Maka terpancarnya keanggunan di depan anak. Ya, itu ibu yang bijak. Jadi jangan perlihatkan amarah jenengan, emosinya, wajah jenengan itu di depan anak. Dan saya berpesan juga untuk para bapak nih hati-hati. Wajib hukumnya ketika kita punya anak perempuan, itu jatuh cintanya anak perempuan itu kepada bapaknya. Ya. Jangan salah loh Pak, ini bukan sarana syahwat loh ya. Bukan sarana nafsu, tapi sarana idealis. Karena apa? Perempuan itu lebih pakai perasaan. Laki-laki sebagai pakai logika. Tak kasih contoh. Misalnya suatu ketika bapak ibunya lagi adu argumentasi. Nah kemudian anak perempuan menyaksikan, ya Allah, bapakku tuh loh sabar banget orangnya. Ibuku teriak-teriak kayak gitu, diam saja bapakku itu. Apa sih yang terekam di perasaannya anak perempuan? Ya Rabbana, ya Tuhanku, suatu saat kalau aku punya imam, aku menikah. Ini loh cinta pertamanya anak perempuan. Tapi hati-hati, ketika seorang laki-laki ngamuk di depan anak perempuan, nampar ibunya, nyakiti ibunya dan sebagainya, maka hancurlah hati anak perempuan. Dan disinilah letak kehormatan seorang bapak itu diinjak-injak sama anak perempuan. Dan antum tahu kalau perempuan itu kadang nekatnya lebih nekatnya laki-laki. Kok bisa? Kemarin di hotel dekat bandara ini kami mendapati 7 anak kelas 7 SMP yang menjual diri Pak. Dan antum tahu latar belakangnya apa? Broken home. Kacaunya rumah tangga anak ini dan dia rela anak kelas 7 SMP menjual diri seperti itu. Insya Allah, ini sangat mengerikan sekali ya. Sampai di sini dulu, saya butuh pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan untuk mengembangkan materi saya. Saya berikan kepada moderator untuk membagi materi, membagi soal dan sebagainya untuk kita bahas. Ustadz, silahkan. Ya, monggo. Ini ada pertanyaan, ketika ibu itu nasihati anak suka ngomong terus dan bagaimana apa dampaknya buat anak seperti itu ya. Nah, saya teringat sebuah nasab. Saat ini saya sedang meneliti nasab itu ya. Yang pertama saya ambil sampel itu nasab perceraian. Ternyata nasab perceraian itu bisa mengakibatkan sampai 3 nasab berikutnya itu peluang untuk cerai tinggi sekali. Iya, amati aja. Jadi nasab misalnya ada keluarga dulunya bapak ibunya bercerai, itu sampai dengan 3 generasi itu peluang untuk cerai tinggi sekali. Karena apa? Di dalam garis ini tidak terputus. Kecuali terputus dan sebagainya, maka ketika langsung di atasnya nasab itu, maka itu akan menjadi teladan baginya. Long bapak ibuku cerai, aku bakal cerai ya nggak apa-apa seperti itu. Ini sangat mudah sekali untuk peluang untuk cerai seperti itu. Maka tolong nasab ini kalau udah tahu ilmunya, putus sampai di sini. Biarkan kita menjadi korban, jangan anak turun kita. Nah, termasuk maaf ya, ibu kalau nasihati anak maaf, itu kadang suka uang nasab yang dia dapatkan dari ibunya dulu seperti itu. Maka nasabnya diturunkan kepada anaknya. Iya, maka butuh ilmu untuk menghentikan ini, menghentikan ini semuanya. Ya, jadi nasihat yang terbaik untuk anak, terutama para ibu, itu jangan banyak menggunakan kata, tapi jadilah role model. Apa itu role model? Tuntunan, contoh, atau teladan.
meskipun itu butuh waktu yang panjang. Iya, butuh waktu yang panjang. Meskipun kita banyak ngomong dan sebagainya, hati-hati. Resiko tergelincirnya itu jauh lebih banyak daripada kita mengedepankan role model, contoh atau teladan. Percaya saja Pak, Bapak sulit ngajak anak sholat, tapi di kacamata anak yang Bapak rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah, insya Allah itu luar biasa sekali di kacamata anak-anak. Sehingga ketika nanti Allah mengambil alih ya, tapi jangan sampai Allah mengambil alih ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sampai nanti mengeluh, itu biasanya Allah akan ambil alih. Benar, akan ambil alih. Dan cara Allah mengambil alih itu biasanya. Saya ambil contoh saya sendiri mawon ya. Saya berdakwah ini karena apa? Cintanya Allah sama saya, meninggalnya anak saya satu-satunya yang melatar belakangi, yang kedua meninggalnya istri saya. Maka saya berdakwah. Dulu saya tidak pernah bisa berdakwah seperti ini. Dan saya punya pondok pesantren bahkan sekarang. Karena saya ingin umat Islam dan saya memahami sih bagaimana ketika cintanya Allah itu mengambil alih kita. Ini. Dalilnya di mana Ustadz? Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya ambil contoh sederhana. Ya, di ayat 155 Allah berfirman apa? Akan datang satu waktu, aku akan menguji imanmu, kamu akan kehilangan harta benda, orang-orang yang kamu sayangi, buah-buah dan macam-macam termasuk penyakit di situ. Maka berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Saya ambil contoh penyakit ya, kalau kita meridhoi. Mari kita lihat saat kita sakit. Ini, maka lihatlah nafsu makan kita dicabut sama Allah, betul nggak? Wajah kita yang dan kalau kita meridhoi, itulah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan saat kita sembuh, apa yang terjadi? Nafsu makan kita dikembalikan sama Allah, wajah kita kembali berseri-seri. Namun satu yang tidak pernah kembali, apa itu? Dosa. Itulah sebenarnya bentuk cintanya Allah sama diri kita. Bukan dalam sebuah nampan perak yang isinya kunci rumah, kunci mobil, tapi Allah akan menguji keimanan kita di situ. Ini. Jadi Bapak Ibu semuanya tolong jangan suka mengeluh dalam mendidik anak. Kalau mengeluh biasanya Allah akan ambil alih. Dan biasanya kalau Allah ambil alih itu pedih. Maka anak digoncangkan dulu, disadarkan dulu, baru ditata lagi sama Allah. Seperti itu. Nah, dulu ya Afan, sedikit cerita. Saya tuh tidak pernah berpikir bisa menjadi seorang dokter. Tidak pernah berpikir Pak. Saya itu dari kecil umur 2 bulan sudah yatim. Yatim saya itu. Bapak saya itu wajahnya kayak apa nggak ngerti. Bayangkan baru 2 bulan kok saya ini. Iya baru rongsasi. Ditinggal meninggal bapak kecelakaan. Nah ibu saya tuh nikah lagi bapak tiri saya tuh bawa anak 5. Dan nyun sewu, karena saya tahu kalau itu adalah bapak tiri saya, maka saya ngalah untuk derek simbah. Dan simbah saya tuh tani yutun. Jadi pulang sekolah saya tuh bantu di sawah. Ya matun, ya opong itu ngeluku atau apa, bantulah semua saya sampai sore. Ini pernah ya saya itu ke rumahnya ibu untuk ngambil buku. Nah ibuku nggak ada, yang ada bapak sama anak-anaknya lagi makan bakso di teras. Harapan seorang anak kelas 5 SD saat itu, mesti aku ya dipundut ke kayak anak-anaknya bapak. Ternyata sampai tukang bakso ya persis saya nggak dipundut ke. Air mata saya tuh nangis Pak. Yang tahu hanya sama-sama. Saya tuh pernah ditanya sama ibu, "Le, bapakmu iki piye to, Le?" "Baik kok Bu, sama saya sayang." Saya tutup itu semua. Dan saya memilih saya saja yang menjadi ini semuanya. Maka saat itu saya mengatakan aku harus berubah. Di saat teman-teman saya mereka bermain, saya belajar. Jam 2 pagi saya bangun untuk belajar dan sebagainya. SMA saya dapat S1-nya, S2-nya UGM, S3 saya Singapura, masih banyak beasiswa masuk datang ke saya. Karena apa? Saya pilih itu pahit rasanya tapi khasiatnya luar biasa. Jadi motivasi untuk anak-anak ya Bu, kalau saya boleh matur tolong kasih tahu ke anak-anak, mendingan anak kita saat ini tuh keras dengan dirinya sendiri supaya nanti dunia lunak sama anak kita. Tapi kalau saat ini anak kita lunak dengan dirinya sendiri, sak penake dhewe, tangi turu kok yang ubyang-ubyung, dolanan handphone, salat ora gelem, poso ora tahu, dan pegang kata-kata saya kalau nggak percaya. Dunia yang keras sama anak-anak kita. Karena dunia ke depan itu hanya akan digenggam sama orang-orang yang mau menghargai waktu, bukan pemalas-pemalas yang membuang-buang waktu. Seperti itu. Tadi sama atur, pil itu pahit rasanya, tapi khasiatnya luar biasa. Maka kembali kepada pertanyaan pertama tadi, insya Allah dengan mengubah kita menjadi model atau contoh, bukan mengedepankan gaya bahasa bicara kita, ini insya Allah model itu justru menjadi teladan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Seperti itu. Apalagi suatu saat anak sudah dalam titik kesadaran, maka mikronya benar, wudunya benar dan sebagainya seperti itu. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan menyesal datang ke rumah Allah, sholat berjamaah
itu menjadi model, menjadi tuntunan panutan. Suatu saat nanti ketika anak udah dibenturkan sama Allah, ya Allah, aku mau seperti bapakku itu, aku mau seperti umiku itu, seperti ini Pak. Terus tekun aja. Ini sabar dalam ketaatan soalnya. Jadi sabar itu tidak dalam ujian, tapi sabar juga dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan, insya Allah pahalanya luar biasa sekali. Gitu. Ngaten ya, Bi ya, yang bisa sampaikan. Oke, pertanyaan kedua, Ustadz Afan. Tips-tips mendidik anak di era digital ini. Ya, baik. Ya, itu kayaknya disiapi amplop Ustadz banyak ya. Pertanyaan maksudnya. Ya Allah, pertanyaan banyak sekali ya. Ustadz, saya sampai jam berapa Ustadz? Monggo. Oh monggo. Ya Allah. Gimana? Oh gitu ya Allah. Jadi ini kajian paling lama mungkin ya. Gini, nanti setiap 1 bulan atau 2 bulan seperti itu adakan kajian parenting dengan ngajak yang lain. Karena sekali lagi pernikahan itu ilmu yang paling panjang, butuh ilmu untuk mengurainya. Setuju mboten kira-kira? Ustaz setuju tadi ya? Insyaallah. Oke. Baik, yang kedua, bagaimana tip menasihati anak terutama di era digital ini? Karena ini era digital, maka yang pertama pesan saya, ketika nasihati anak jangan pakai digital. Ya, letakkan handphone ketika bicara. Saya banyak melihat ini, Afan, di rumah makan, di resto, itu kalau mau pesen makan, duduk itu semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing, betul nggak? Nah, disitulah letak investasi akhiratnya hilang. Jadi biasakan ketika kita ini sedang ngobrol bersama, handphonenya diletakkan, plak 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 plak, dah taruh. Seperti itu. Silakan Umi bicara, Abi bicara di situ. Dan izinkan ketika memang ada anak atau bapak atau suami kita yang dapat telepon, silakan diangkat karena itu telepon. Tapi kalau hanya sekedar untuk apa bikin status atau apa, nah taruh dulu. Kemarin kajian Ahad pagi saya pernah ini. Jadi saya panggil ke depan, silahkan. Kalau mau bikin konten tak kasih waktu di sini. Nggak mau seperti itu. Jadi ada itu sekarang udah nggak pakai adab. Seperti ini dibikin konten itu ya. Kontennya itu joget. Kalau kontennya tentang dakwah sih monggo nggak apa-apa. Tapi kontennya joget di tengah-tengah jamaah seperti ini. Akhirnya saya panggil kamu di sini. Ini nggak ada adabnya sama sekali saya katakan. Dan saya pahit mengatakan ini kepada anak. Bahkan saya cenderung marahi karena apa? Kalau ini nggak disenggol, nggak dimarahi, nggak saya kasih jihad di situ, nanti dia nggak benar sama remaja yang lain soalnya seperti itu. Maka saya katakan ini ya. Jadi letakkan taruh handphone bicara sama anak. Ini untuk tips di era digital ini. Yang kedua, ya handphone yang kita pegang ini ada saatnya untuk off, untuk istirahat. Kapan Ustadz? Saya ambil contoh ya. Saat antum istirahat, misalnya istirahat antum biasa jam 10 atau jam 11, off-kan handphone, matikan handphone. Istirahat dan bikin komitmen dengan anak. Dan saat bikin komitmen dengan anak ini, jangan anak dalam keadaan terpaksa, tapi kita ambil hatinya dulu. Kita ajak keluar untuk bicara dan sebagainya. Pokoknya bunda nggak nyita, tapi ayo kesepakatan bunda juga, bapak juga dan sebagainya. Tujuannya apa? Ini benar-benar fakta. Kalau anak dibiarkan bawa handphone ke kamarnya sampai jam 12, saya tidak yakin dia bangun sepertiga malam sholat. Saya tidak yakin dia bisa ikhlas bangun sholat subuh seperti itu. Karena waktu istirahatnya tidak ada seperti itu. Anak-anak sekarang luar biasa sekali. Bahkan nyon sewu, sering saya tanya di sekolah, jam 10, jam 11 kenapa kamu mengantuk? Tadi begadang main handphone, main game seperti itu. Semangat belajarnya nggak ada. Ini. Dan saya punya videonya juga ini ya. Guru itu pas menerangkan, anak diizinkan bawa handphone itu malah mabar. Jadi ini lacinya anak itu main bareng-bareng karo koncone ini gurunya menerangkan, masya Allah. Ini kan tidak ada adabnya sama sekali. Jadi tipnya terkait dengan digital, ini sebenarnya banyak Ustadz, tapi saya hanya mengambil sampel kaitannya dengan digital aja, dengan handphone saja. Maka yang pertama, gunakan adab saat bicara sama anak, jangan megang handphone. Yang kedua, kemudian handphone itu bikinlah komitmen untuk istirahat, jangan sampai canduan. Maka kami menyebut istilah narkolema, narkotika lewat mata. Coba aja kalau nggak percaya, jenengan yang punya apa TikTok gitu ya. Ini kalau dibiarkan terus nyekrol terus kayak gitu. Nah, iya nggak ada berhentinya, maka sampai benar-benar nonton tidur baru. Nah ini kalau terbiasa seperti ini buruk untuk diri kita, ya. Apalagi jangan suka meletakkan handphone di dekat kepalanya anak. Radiasinya berbahaya, beresiko untuk simpul saraf tepi pada saraf anak yang sedang berkembang. Jadi kalau ngeloni anak di bawah 6 tahun, sekali lagi jangan suka naruh handphone di dekat kepalanya saat handphone itu aktif. Kalau mati nggak apa-apa, saat aktif itu beresiko, meskipun nyutai murotal agak dijauhkan, atau mungkin pakai speaker disambung pakai kabel, itu aman untuk anak. Tapi kalau handphone didekatkan di kepala anak, itu resikonya ini, maka anak bisa mengalami penyimpangan perilaku tadi.
Ustadz, ini mungkin tema ini bisa berdiri sendiri Ustadz, karena memang cukup panjang. Saya mau mengarah kemana dulu, apakah secara attitude umum atau secara digital, ini banyak sekali. Mudah-mudahan tema nasi anak itu ya, cukup menarik. Baik, yang ketiga Ustadz. Cara menangani anak bipolar. Iya, cara menangani anak bipolar. Yang pertama, bipolar itu harus diketahui dulu dengan apa? Asesmen. Tidak bisa sembarangan. Jadi jangan sampai tiba-tiba punya ilmu ini nanti ke tetangganya, wah anakmu ciri-ciri bipolar ini. Ya, jangan, itu ya. Harus ada asesmen. Asesmennya apa? Uji metrik. Uji metrik itu untuk menguji gelombang otak anak. Caranya bagaimana? Sekarang canggih sekali alat ini. Nggak perlu di-scan kepalanya. Nah, jadi anak suruh bikin tulisan, nanti fotokan ke saya kalau memang ada itu ya. Anak bikin tulisan metrik vertikal. Dia bikin garis tanpa penggaris. Dari bawah ke atas, kemudian tanda tambah ya, samping kiri ke kanan, tanda tambah seperti itu. Saya akan melihat gelombangnya ini geser seberapa derajat. Ini. Ya, kalau kecenderungan gesernya banyak saya ukur. Kalau memang benar-benar bipolar, itu harus ditangani sama ahlinya. Sebab bipolar ini kalau tidak ditangani sama ahlinya, tidak ada terapi, tidak ada mengalami gangguan jiwa. Banyak kasus sudah soalnya. Jadi harus ada asesmen terlebih dahulu pengetahuan bipolar atau tidak. Dan kalau anak benar-benar bipolar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Pendampingan psikologi. Ya, konselor. Ada konselor-konselor di tingkat puskesmas, ada konselor-konselor di tingkat dinas pendidikan itu. Sekarang ini nyuruh sewu ya, kemarin saya sudah nyampe di dinas pendidikan, manfaatkan konselor-konselor yang memang diangkat secara PNS seperti itu. Karena konselor selama ini hanya banyak di kantor tapi tidak banyak ke lapangan. Dampingi anak-anak. Anak-anak tidak mau masuk sekolah itu faktornya banyak. Bukan karena dia malas, tapi karena apa, orang tua yang suka seperti itu maka dia memberontak dengan cara bolos. Bisa jadi. Jadi cari tahu dulu penyebabnya apa. Masing-masing kasus sama bolos bisa saja penanganannya berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain seperti itu. Nah, jadi Bunda, untuk bipolar ini harus ada asesmen, kemudian di asesmen itu nanti ada langkah-langkah apa saja yang harus orang tua lakukan seperti itu. Karena bipolar itu jenisnya ada 6. Bipolar yang kayak apa? Ngaten, ada lagi Ustaz? Iya. Pertanyaan mohon maaf nih kalau menyinggung bapak-bapak. Kayaknya dulu apa efek bagi anak yang bapaknya suka marah-marah? Ibu nanti marah. Kok di sini dulu bapak-bapak? Apa memang efeknya berbeda kalau ibu marah dengan bapak marah? Mohon penjelasan itu. Sudah kan? Ya. Masih ada lagi nanti. Ya udahlah, jelaskan singkat mawon. Antum tahu ya, orang yang marah itu sesungguhnya orang yang takut. Dan dia menutupi takutnya dengan cara marah. Saya ambil contoh. Ada induk ayam sama anaknya. Coba kita ganggu anaknya. Kira-kira induknya marah apa tidak? Kenapa kok induknya marah? Kan induknya takut, khawatir anaknya diganggu, maka dia marah. Ya. Dia takutnya ditutupi dengan cara marah. Ya. Maka itu dikendalikan dengan apa? Saum sunnah, puasa Senin Kamis itu. Bonusnya 3 in 1 yang dapatkan langsung orang yang suka puasa Senin Kamis itu. Karena apa? Menghadirkan Allah dalam lisannya, dalam darahnya seperti itu. Maka kalau dia marah kan dikendalikan. Orang yang rajin saum, orang rajin puasa itu dikendalikan dalam segala hal itu. Ini. Maka kalau kita pahami ya, sholat itu selain menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, dia akan duduk sejenak untuk melihat apa yang dia alami dalam sekian jam tadi. Ini sama hakikatnya seperti saum. Orang puasa di bulan Ramadan itu kalau perilakunya baik saya katakan wajar. Tapi bisa nggak di 11 bulan ke depan itu perilakunya seperti bulan Ramadan? Ini. Jadi gini aja gambarannya. Tak kasih cerita inspiratif nanti yang caranya bagaimana simpulkan di sini. Ada 2 orang penebang kayu, Pak. Dia kerja dari jam 8 sampai jam 2 siang. Dan dia berhasil menghasilkan 5 pohon yang setiap harinya ditebang. Dan dia punya penghasilan 1 pohon itu 100. Maka 2 orang itu dapat penghasilan. Orang bijak, Pak, Bapak bisa menebang berapa pohon setiap hari? 5. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 2. Upahnya 1 pohon 100. Baik Pak, saya kasih 2 kali lipat. 1 pohonnya 200.000. Cuman saya minta tambahkan 3 saja sampai jam 4 sore. Sanggup nggak Pak? Oh sanggup. Baik kalau gitu. Besoknya datang. Orang bijak itu nunggu nih. Nah orang ini masih motong. Pak Dadur, orang bijak datang. Sudah roboh berapa Pak? 4. Ini mau ke 5. Jadi masih biasa ya Pak ya? Iya. Nah jam 2 datang lagi. Roboh berapa Pak? 5. Ini mau masuk yang ke-6.
kayaknya nggak mungkin deh Pak, Bapak jam 4 nanti bisa sampai 8 pohon tertebang. Loh, kamu nggak percaya? Percaya Pak, cuman kok kayaknya ini mustahil. Ini kalau nggak percaya bayarnya dibawa dulu sama Bapak. Nah kemudian orang bijak ini mengatakan apa? Coba sini Pak, pinjam gergajinya. Loh buat apa? Tak tajamkan dulu, dikikir Pak, ditajamkan dulu. Silakan tebang pohonnya. Nggak hitungan 1 jam, 3 pohon ini terhempas. Sholat itu berhenti untuk di sini menajamkan diri. Puasa berhenti untuk menajamkan diri. Baru kita pentaskan di situ. Jadi kalau misalnya antum puasa itu berbuat baik, saya katakan wajar ini. Maka saya kembalikan juga ke sekolah. Ya, banyak sekolah mengadakan tuntutan hafalan ini, khatam ini dan sebagainya. Tapi banyak sekolah yang tidak bisa menghidupkan Al-Quran dalam hati anak. Ini menjadi PR yang luar biasa loh ya. Banyak anak-anak yang khatam dan sebagainya, namun ternyata perilakunya tidak sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ini banyak sekali. Jadi tugas guru itu salah satunya bagaimana menghidupkan Al-Quran itu di dalam hatinya anak, menjadi tuntunan dan menjadi pedoman. Jangan sampai misalnya maaf seorang dosen, seorang dokter merasa berilmu yang luar biasa ilmunya, tapi ternyata dia membodohi dan memandang rendah orang lain. Seperti tidak ada adabnya, tidak ada etikanya sama sekali. Ini, jadi konsepnya ada di situ. Nah, insya Allah, jadi Bu, yang punya suami yang marah-marah bersyukurlah. Karena itu dicintai Allah untuk menguji kesabaran penyenangan. Salah satunya ini. Marahnya mengarah, menyasar dan sebagainya. Ada juga saatnya suami itu dibutuhkan power, ya, dibutuhkan power. Tapi ada juga saatnya stake down. Nggak mungkin juga suami itu mulus-mulus banget seperti itu. Tapi ketika suami itu sudah dalam keadaan calling down, sudah dalam keadaan baik, mari bicara, Mas. Sesuk meneh nek nesu ki aja kaya ngono. Lah piye to, Bu? Kowe nesono aku ora apa-apa, Mas. Ning aja anak-anak. Karena ibu itu luar biasa unik. Pirsa uniknya ibu. Ibu kira nesu karo anake ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ning ibu ora bakal ridho ketika anaknya dimarahi siapapun termasuk bapaknya. Itulah uniknya seorang ibu. Ya. Wah, itulah uniknya seorang ibu itu ada di situ. Meskipun nesu karo aku ora apa-apa. Soalnya bapak nesu karo jenenge mikir. Loh, suami-suami di luar macan, Bu. Tapi yang jero omah kadang jadi kucing. Iya. Di luar ini macan, di dalam rumah kadang jadi kucing karena takut sih sama istrinya seperti itu. Insya Allah ini seninya dalam rumah tangga, tapi yang jelas mungkin baju yang saya pakai tidak akan sama yang jangan pakai, baju yang pakai belum tentu sama yang jangan pakai. Dari perjalanan waktu itu, ngaten Ustaz. Ya. Ketika berulah, kemudian secara tidak sengaja ada orang tua mengucapkan kata-kata yang negatif. Iya. Kemudian ada perkataan yang mengatakan kalau kata-kata itu adalah doa. Iya. Bagaimana ini korelasinya? Oke. Ada 3 doa yang langsung tembus ke arasnya Allah. Dan aras Allah berguncang karena 3 hal ini. Yang pertama, doanya seorang musafir. Iya. Doanya seorang musafir luar biasa. Yang kedua, doanya orang yang teraniaya atau terzolimi. Dan yang ketiga, doanya orang tua kepada anak. Ini 3 doa yang langsung tembus ke arasnya Allah tanpa ada penghalang apapun. Mila tadi dikatakan ucapan itu merupakan doa. Ikan sing apik. Ya, jangan membunuh karakter anak. Saat ini banyak orang tua muda sering mengatakan, oh dasar anak bodoh, oh dasar anak goblok, dasar anak setan. Nah, anak sapa ya, anak saya sendiri. Seperti itu kan, membunuh karakter anak. Jadi kadang orang marah itu sudah bisa mengendalikan apapun seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi sama-sama bicara. Maka harapan saya sebenarnya parenting itu ya, kalau yang ngerawuh itu suami istri itu sama-sama punya pemahaman yang sama. Ini belajar punya pemahaman yang sama. Saya khawatir kalau misalnya ada kajian parenting yang datang seorang diri yang dapat ilmunya sebagian, yang sebagian merasa masih benar. Ah kan sing iso ngomong ra ya sing kae wong awake dhewe ora kaya kae kan seperti itu. Nah artinya apa? Ada butuh komitmen bersama. Kan apa? Afan, jamaah banyak yang bersaksi sama saya, Ustadz, untung saya ikut kajian parenting. Kenapa Tobi? Saya itu sudah mau menuntut cerai istri saya. Nah tapi karena kemarin ikut kajian parenting saya urungkan dan bahkan sengaja istri saya datang ke rumah Ustadz. Diajak ke rumah saya kemarin. Insya Allah. Jadi artinya apa? Ada satu suami istri untuk meyakini bahwa rumah itulah tempat madrasah pertama kali menjadi tempat tumbuh kembang anak seperti itu. Nah ketika mendapati seperti ini, kita ubah konsepnya menjadi sebuah kalimat yang negatif, yang positif, ya, dari negatif menuju ke positif. Misalnya, nah, misalnya nilainya dia jelek itu ya.
ini kan karena kamu nggak belajar semalam, jadi kayak gini nilainya. Jadi gini aja deh, nanti bunda temani belajarnya. Artinya apa? Menjadi sebuah tindakan yang positif daripada sekedar menyalahkan anak ini. Kemudian membunuh karakter anak dengan kata jangan, tidak boleh, jangan, seperti kadang sering kita lontarkan juga. Ini beresiko juga untuk tumbuh kembang anak kita. Kata jangan itu justru menjadi sebuah penasaran bagi anak, kenapa kok tidak boleh ini. Maka ubah kata jangan itu menjadi sesuatu yang positif. Misalnya dia punya kebiasaan untuk merusak, kita kasih pendekatan dari hati ke hati. Nah, kamu tahu nggak kalau kamu metik kembang kayak gitu, tanaman kayak gitu kan dia kesakitan. Dia itu kan ciptanya Allah, ciptanya Tuhan. Maka ketika diambil empatinya ini ada sebuah perubahan nanti daripada kita katakan dasar anak ini, dasar anak seperti ini. Itu artinya apa? Orang tua yang malas, tidak punya keunikan untuk mencari ilmu, untuk menaklukkan anak, dan apa yang disampaikan dari pikirannya itu sampaikan di mulutnya untuk menyampaikan langsung kepada anaknya, seperti itu. Ngatan, ada pertanyaan lagi Ustaz? Iya. Ini ada pertanyaan. Ada anak saya, karena yang nanya istri saya, anak saya juga, dia ini ketika dinasihati dengan suara yang keras itu akan benci-nya sampai belajar pun itu kalau yang ngajari kelenda dibikin santai itu dia akan kurang memperhatikan. Tapi ketika abinya, uminya ngajari dengan suara keras, lantang, itu dia semangat juga dan akan masuk. Tapi dia juga jeli. Ternyata bisa membedakan. Oh ini bapakku nesu tenan, ini bapakku nesu tenan. Iya. Oh ini ibu nesu tenan ini baru. Jadi ketika dia betul, ketika saya marah betulan, dia akan untung, tahu ternyata. Oh ini kurang tenan ini bapak. Nah, bagaimana apakah pendidikan cara seperti itu betul atau memang ada solusi yang lain? Itu yang pertama. Ini keluarga saya. Yang kedua, menjadi positif. Kemudian yang ketiga, tadi Ustadz ketika bilang orang tua itu tidak boleh cemberut di depan anaknya. Bagaimana cara supaya tidak cemberut itu? Iya, supaya ketika kita tidak bisa menasihati dengan cara selain cemberut, apakah ada cara lain atau cukup dengan cara didoakan? Begitu. Ini yang pertama dulu, bagaimana tadi Ustaz, anak saya itu kalau belajar harus dengan suara lantang. Ketika tidak lantang maka dia juga menyikapinya juga tidak terlalu serius. Iya. Sama ya, Nyon Sewu, ini sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Jadi saya kadang bisa membedakan, saya bisa menilai. Kalau misalnya saya ngisi kajian, sementara saya duduk ya, seperti ustadz-ustadz yang lain, ini kadang tidak ada kepuasan bagi diri saya. Karena mungkin yang belakang, apalagi yang tertutup seperti ini, lihat siapa yang berbicara gitu ya. Ini akan berbeda sekali. Maka di situ ada ilmu public speaking yang kita sampaikan. Dan antum mungkin akan lihat gestur saya, gimmick saya kayak gimana. Ini ketika saya bicara itu cuman kaku aja atau dan sebagainya, tentunya akan berpengaruh juga. Gimmick, gestur itu juga sangat berpenting untuk anak-anak, untuk apa kita semuanya, terutama untuk anak-anak. Ini bukan galak, bukan masalah galak, ya. Tapi bagaimana kita mengatakan lantang, lantang itu tidak ada kaitannya dengan galak ya. Ini sebuah kebijaksanaan saja. Jadi ini masalahnya pada power aja Ustadz. Saya lihat antum karakternya sanguinis ya, bisa membaca itu ya. Jadi karakter sanguinis itu biasanya powernya memang agak tinggi, ya. Dan ini tidak harus dimaknai dengan marah. Orang-orang sanguinis itu cenderung bagaimana dia punya dedikasi. Antum harus kayak api, ya. Seperti ini, meskipun tidak disampaikan dengan lisan, harapan besar dari seorang sanguinis ya. Saya bisa membacanya karena siapapun yang bicara sama saya itu rata-rata saya membaca karakternya. Oh ini sanguinis, oh ini melankolis, oh ini kalau sanguinis itu harus bagaimana? Antum tahu ya, rata-rata HRD perusahaan itu kenapa rata-rata psikolog? Karena dia tahu ilmu jiwa, orang ini tepat nggak bekerja di sini. Jadi dari faktor yang tidak kelihatan ini kami nampakkan ini. Jadi bukan karena semata-mata kami lihat orang ini pintar, rapotnya bagus, nilai ujiannya bagus, enggak. Tapi kami akan mencari kompetensinya, behind man in the request-nya apa tidak. Tidak bisa dipaksakan. Jadi sekali lagi, untuk suara yang lantang tidak harus dimaknai dengan galak. Memang kita butuh motivasi. Ini sebuah motivasi. Kalau ngomongan saya lembek, mungkin antum juga tidak terinspirasi seperti ini.
Jadi anak-anak biar memaknai ini bukan sesuatu yang galak Ustadz, tapi maknai bahwa ketika abinya punya semangat, maka jelas anak akan ada dampaknya untuk semangat. Uminya punya semangat, maka mungkin anak-anak akan dapat semangatnya. Jadi akan ada powernya yang dia bisa rasakan untuk anak. Ngaten Ustadz, itu yang pertama. Yang kedua, apakah hormon negatif bisa berubah menjadi positif? Iya, ini tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Dan ini bahkan tidak hanya raut muka kita. Kalau antum punya kebiasaan mengeluh, antum tidak menghadirkan hormon endorfin dalam otak antum, dalam pribadi antum, maka yang terjadi muka kita, wajah kita ini orang enak ditonton sama sekali, Pak. Mesti cermati aja, jadilah psikolog sejenak. Di dalam masyarakat amati, wong kayak kok jangan mau penengut, betutu dan enggak enak disawang. Seperti itu karena tercemin, Pak. Ini. Maka bedanya ya, kalau dari luar kita usap pakai air wudhu dan sebagainya, ini cahayanya luar biasa, apalagi ditambah dengan ini, seperti Rasulullah SAW, luar biasa sekali. Sosok sahabat, sosok nabi yang luar biasa. Ini. Jadi belajar dari ini semuanya. Maka hormon endorfin ini, hormon positif ini bisa bekerja karena sebuah kebiasaan positif saja. Ini. Yang pertama, berdamailah dengan ketidaksempurnaan di sekitarmu. Jadi anak kita, istri kita, tetangga kita ini jangan dipaksakan isa idealis karo awake dhewe ora iso. Wong mereka itu bukan sapi sing ditaleni kon manut. Damailah dengan ketidaksempurnaan di sekitarmu. Insya Allah kalau kita berdamai dengan ketidaksempurnaan ini, karena zat yang maha sempurna ya sang kali, tidak ada yang sempurna di antara kita. Berdamai saja dengan ini semuanya, maka paradigma kita, sudut pandang kita akan diubah. Ya, jadi kalau kita tidak bahagia itu sebenarnya itu yang salah apa? Cara pandang kita. Ya, cara pandang kita yang salah untuk kebahagiaan itu. Saya ambil contoh ya. Kata orang yang kaya itu kalau punya Pajero Sport, rumah mewah, jabatannya tinggi, itu salah. Loh kok salah Ustadz? Orang yang kaya sesungguhnya itu bukan terletak dari apa yang kita miliki, tapi terletak dari keikhlasan kita untuk memberi. Meskipun awak dia melarat, orang duwe apa-apa, tenagane sripah awak dia teko bantu, gotong royong teko, insya Allah di hadapan Allah kita golongannya orang-orang kaya. Meskipun orang kaya raya neng kikir pelit hitungan karo tangga teparo, di hadapan Allah orang ini miskin, saya katakan. Tergantung ngoncei sudut pandangnya. Lah kalau jalan selamanya bahagia diukur dengan ini, maka cara pandangnya saja. Kita ini kaya, Bapak Ibu. Ini, maka kalau mau kaya itu pandangnya dibuat kaya. Ini, contoh misalnya ke mall itu nuding-nuding sik wae isuk ngonaku. Oh, rakyatan duitnya rongane ra. Dan cara pandangnya kaya dulu kan itu ya. Ini. Nah, ini sebuah motivasi saya katakan. Tapi kalau ternyata paradigma udah bersempit, itu kan sempit jalan hidup menyenangkan. Maka dibuat kebahagiaan itu dari sudut pandangnya yang diubah. Ngerti Ustaz? Ya. Apa lagi? Yang ketiga, bagaimana ketika anak sudah dinasihati baik-baik tapi belum nurut, kemudian di sisi lain tidak boleh cemberut, apakah cukup dengan nasihat itu yang berkali-kali atau kemudian dicukupkan lagi dengan berdoa atau ada cara lain? Iya, sebenarnya satu teori ini akan membuat teori lain. Artinya apa? Ketika kita menasihati dengan cara kata Imam Ibnu Qayyim tadi ya, dudukkan, bicara seperti ini, ada saatnya memang tidak mempan juga buat anak. Artinya apa? Contoh, ajak keluar dari rumah umpamanya Ustaz. Ajak keluar dari rumah. Saya ambil contoh cara membuat anak rajin sholat. Ini, dan ini pernah dipraktekkan. Ajaklah anak sebadung apapun untuk nganterkin derek ke bapak atau ibunya ke masjid. Nah, antar bapak ke masjid atau ibu ke masjid. Tapi aku nggak sholat loh, nggak apa-apa, kamu nggak sholat nggak apa-apa, biarkan dulu. Selesai sholat masih pakai mukena, dudukkan anak di rumahnya Allah di situ. Bicara empat mata. Nak lihat bunda. Kenapa tuh bunda? Bunda ini tambah umur, sudah tambah usia. Kapan bunda kembali pada Allah nggak tahu. Dan bunda nyesek sekali karena apa? Anaknya bunda sampai detik ini nggak mau sholat. Apakah kamu nunggu bunda terbujur kaku jadi mayat baru kamu sholatkan bunda seperti itu? Maaf ya bunda, mulai besok Allah sholat. Ikhlas sholatnya saya katakan. Karena air matanya ibu itu menjadi ribuan nasihat yang sampai ke ulu hati anak. Itulah cara menasihati anak tanpa harus menghukum anak, saya katakan. Rumahnya Allah itulah tempat yang bagus sekali. Maka harapan saya suatu saat kalau masjid ini diizinkan Allah berkembang, ada taman-taman untuk bicara dengan keluarga di situ, ngobrol dengan anak di situ dan sebagainya. Karena di rumahnya Allah itu segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Karena Allah ikut ambil bagian di situ dan memberikan nasihat pada anak. Itu nggak bisa ditoleransi lagi. Nah, jadi artinya apa Ustadz? Ada metodologi lain ketika ini tidak tepat,
ini, maka cari ilmu yang lain lagi untuk sampai dengan tepat. Tapi sekali lagi tak cegah dhisik. Sulit bagi anak itu langsung solihah karena butuh proses. Ini sebuah ujian untuk kita sebagai bapak dan ibu, orang tua daripada anak-anak. Ngaten Ustaz? Iya. Bahasa ini habis jadi kalau mik lajeng mawon Pak. Mik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satimin, Pak. Iya. Saya mantan lurah. Oh, subhanallah. Iya, iya. Sudah saya mau menanyakan, ingin menambahkan supaya orang itu tidak sering marah. Yang saya amalkan yaitu hadis Nabi. Kalau kamu sedang marah berdiri, itu saya Pak. Kalau sedang marah sedang berdiri, maka duduklah. Mohon duduk, itu biar Nabi. Kalau duduk kok masih marah, supaya berbaring. Gitu. Kemudian kalau sudah berbaring kok masih marah, supaya milo berkaca. Nah, kemudian yang terakhir, setelah milo kok masih marah, supaya mengambil air untuk wudhu gitu Pak. Itu hadis Nabi Pak saya kemudian. Jadi saya ingin menambahkan, di samping kita harus berpuasa, kita kalau marah itu mengamalkan hadis Nabi Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah. Ya. Kalau tidak ada mau nanya. Iya. Jamnya masih enggak sih? Enggak juga. Ini maksimal jam 11 cuman nanti. Soalnya nggak ada cafe break ya, harusnya istirahat kemudian lanjut kayak gitu. Oke, silakan. Kami kan ada pesantren, pesantren. Kebetulan kami membantu di situ. Ada semacam kebingungan, Ustaz. Anak di sisi lain dituntut untuk menjadi karakter tertentu, tapi di sisi lain anak juga dituntut untuk menumbuhkan kesadaran dari diri mereka masing-masing. Nah, kemudian yang sudah terjadi, makanya anak itu ketika di pesantren mereka diberi peraturan yang sangat banyak dengan harapan nanti dengan kebiasaan mereka mentaati peraturan itu kemudian akan menjadi. Apakah proses pendidikan yang seperti itu betul atau salah? Subhanallah, ini sekaligus saya harap menjadi sebuah closing statement juga ya. Oke. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa dan sangat menginspirasi sekali. Saya akan keseimbangan untuk ketiga-tiganya. Ini sekaligus tip anak sukses dunia maupun sukses akhirat. Itu tipnya kayak apa? Yang pertama, tolong bagi orang tua yang baik. Jadi orang tua yang baik itu bukan orang tua yang mewariskan berupa tanah, rumah, mobil, tapi wariskanlah 3 hal ini supaya anak kita ini bisa sukses dunia ya sukses akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, wariskanlah kepada anak-anak kita yang namanya kecerdasan intelektual atau bahasa asingnya intellectual quotient, disingkat dengan istilah IQ. Ya, apa itu Ustadz? Sekolah ke anak setinggi-tingginya, semampu kita. Ya, karena dengan ilmu yang dia miliki, harapan kita, maka dia bisa membedakan mana yang batil. Izinkan sukses untuk urusan dunia, maka insya Allah itulah cara orang tua mengantarkan anak ke dalam keberhasilannya. Nah sayangnya porsi ini paling kecil. Berapa persen? Hanya 20%. Ini paling kecil. Kemudian yang kedua, jangan lupakan orang tua yang hebat untuk anak, wariskanlah yang namanya kecerdasan emosional atau bahasa asingnya emotional quotient, IQ. Ini porsinya jauh lebih gede, yaitu 30%. Kalau IQ 20%, EQ menempati porsi 30%. Ya, contohnya apa Ustadz? Saya ambil di hadis riwayat Bukhari Muslim, perjalanan dakwah Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah selesai berdakwah, beliau istirahat di sebuah pohon yang rindang bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang ibu membawakan sekeranjang buah kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku bawakan sekeranjang buah untukmu dan untuk para sahabat. Sekedar pelepas dahaga saja, monggo dipun dahar. Matur nuwun Bu, Rasulullah legani. Beliau mengambil satu buah, beliau dahar di depan para sahabatnya dan dahar di depan si pemberi buah tersebut.
Para sahabat batin, loh kok Rasulullah dahar sendiri ya? Nggak biasanya seperti itu. Ada apa gerangan? Sepeninggal ibu yang memberikan buah ini kondur, baru Rasulullah menyampaikan pada para sahabat, wahai para sahabatku, aku minta maaf pada kalian semuanya. Kenapa aku makan buah ini sendiri, dan kenapa buah di depanku belum aku bagikan pada kalian? Ketahuilah sahabatku, bahwa buah yang sedang aku makan rasanya asam dan tidak enak. Aku tadi berpikir kalau buah-buah ini aku bagikan langsung pada kalian dan kalian makan bareng-bareng sama aku, tapi wajah kalian kelihatan kalau buah ini tidak enak rasanya, maka yang memberikan buah akan sedih dan kecewa. Artinya apa? Rasulullah punya kecerdasan emosional. Meskipun tidak enak, beliau itu tenang daharnya, seolah-olah buah ini rasanya manis. Coba kalau buah ini tak aturin nyeram, jadi gebes-gebes, gier-gier. Karena apa? Kita belum paham yang namanya kecerdasan emosional. Ya, belajar ini. Muka kita bisa mencerminkan kecerdasan emosional. Anda pasor, lembah mana, supel, dan sebagainya bagian dari kecerdasan ini. Tolong tanamkan ini kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Wariskanlah kepada anak-anak kita yang namanya kecerdasan spiritual, atau bahasa asingnya spiritual quotient, SQ. Ini porsinya paling gede, yaitu 50%. Sehingga kalau kita cuma 100%, IQ 20, EQ 30, SQ paling gede 50. Apa ini? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, bisa enggak kita hidup di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan saja, misalnya intelektual saja? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Tapi prakteknya banyak yang bisa. Saya ambil contoh, Persani, pejabat-pejabat negara yang ditanggapi oleh KPK itu kurang intelektual apa? Kurang pendidikan apa? Kalau seandainya pejabat negara itu memiliki kecerdasan spiritual, hidupnya takut sama Gusti Allah, nggak mungkin bakal ada korupsi, saya katakan. Ini, perso sekarang. Jadi pejabat yang hebat itu bukan pejabat yang hanya mengandalkan ijazah, tapi bagaimana hidupnya amanah, menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Ini cerminan hidup baginya. Saya ambil contoh lagi, yang lagi viral. Sambo, ya. Sambo itu kurang intelektual apa Pak? Seorang jenderal loh Pak. Iya. Kalau dia tuh bersyukur dikaruniai ternyata istri yang cantik, rezeki yang berlimpah dan sebagainya, nggak akan mungkin seperti itu. Iya. Karena yang syubhat tadi, maka jangan khawatir. Yang syubhat itu rata-rata mereka itu diizinkan ujian untuk yang menengah ke atas. Lah kok kita memang dikorupsi apa? Wong kita ini kerjaan yang ladang, korupsi ngone dhewean seperti itu. Jadi ujian untuk mereka yang menengah ke atas ini ya. Ini jadi mereka punya IQ tapi nggak punya apa kira-kira? SQ. Ini bahaya sekali. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir. Bisa enggak kita hidup di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan spiritual saja? Gede ini 50% loh. Bisa enggak? Gede loh ini. Bisa enggak? Enggak bisa. Jangan khawatir. Jangan rajin sholat Pak 5 waktu. Rajin sholat tahajud, monggo. Tapi yang itu pemalas. Suatu saat perutnya lapar, buka tutup saji. Wah sego kuntek. Tak masak beras. Berasku yang entai, jebok sajadah utuh. Iya Rabbana, turunkanlah beras 1 kintal di depanku. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Doa itu perlu Pak, penting Pak. Tapi doa tanpa usaha itu konyol namanya. Mbok wes rasanya ambut gawe kabeh tangi turu kopi panas hari ini loh sama pisang goreng. Kenapa kita harus kerja keras? Supaya kita ini menjadi orang yang ahli bersyukur, supaya nikmat kita dilipat gandakan. Karena keringat yang halal dan berkah, maka berkah akan mengalir pada diri kita. Kerja keras itu perlu Pak, penting. Tapi kerja keras tanpa doa itu namanya apa? Sombong. Dan antum tahu ciri-ciri orang sombong? Ciri orang sombong itu tidak perlu pamer gelangnya sing rempiang, kalau jagungan kudu ngene-ngene. Kemudian pamer handphonenya sing bagus, rumahnya sing bagus, mobilnya sing enggak. Lah ciri orang sombong itu apa tuh Ustaz? Gampang. Nitanya gampang apa itu? Dia tidak pernah meletakkan keningnya untuk sujud di hadapannya. Itu kesombongan di hadapan Allah. Jadi ajaan saya sama jenengan, ayo sing tekun ibadah. Perkara ibadah ditompo gak ditompo urusane Gusti Allah. Sing penting ada yang ibadah. Insyaallah ayam tentrem rumah tanggane dhewe. Wes itu ibadah. Awak dhewe urip ning alam dunya pun wong sujud kon ngibadah karo Gusti Allah. Cuman kalau saya boleh matur, ngibadah kita, sholat kita ini jangan banyak dicampuri kontaminasi untuk urusan dunia. Kata para sahabat, khawatir para sahabat itu, ya Allah, hari ini aku mendapatkan kurma yang paling enak yang pernah aku rasakan. Jangan-jangan nikmat akhiratku ini engkau segerakan di dunia ini dan aku tidak mendapatkan nikmat apa-apa di akhirat sana. Masya Allah, para sahabat itu sampai seperti ini loh. Ya,
Jadi artinya apa? Sholat yang kita lakukan ini ternyata sudah dibayar cash sama Gusti Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, dikisahkan suatu ketika ada seorang budak yang meninggal, dibawa malaikat Jibril. Malaikat Jibril, aku engkau bawa kemana? Ada apa ini? Apa? Anak rewel. Iya, nanti kasihkan ke saya, tak suntik habis ini tidur 2 jam. Oke. Jadi malaikat Jibril ini membawa seorang budak, Pak, yang meninggal. Loh, malaikat Jibril, kenapa kok rumahku bagus sekali seperti ini? Ketahuilah, rumahmu bagus ini itu karena kamu kumpulkan materialnya saat kamu sujud di dunia sana. Tidak lama kemudian majikannya budak itu meninggal. Ayo kita lihat rumahmu dulu sebelum yaumil kiamah tiba. Ini ruang transitmu seperti itu. Itu rumahmu, itu rumah majikanmu. Loh, tidak ada malaikat Jibril. Loh, kenapa? Rumah pembantuku aja sebagus itu dari marmer, kenapa rumahku seperti ini? Ketahuilah, material yang kamu kumpulkan, yang tempati di sini, itu dari sujudmu ketika kamu di dunia. Lah, kamu tidak pernah sujud, kamu tidak pernah sholat, bagaimana kamu kumpulkan materialmu di sini? Nah, artinya apa? Sholat kita ini dibayar kas untuk urusan akhirat kita. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, sing ikhlas sholat itu semua untuk urusan kepentingan kita masing-masing di kampung akhirat kita ini. Itu menjadi sebuah material yang kita tempati di surganya Allah nanti. Itulah gambaran surga itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya kasih sebuah video. Di rumah sakit tempat saya bekerja, itu ada sebuah kejadian yang sangat tidak masuk akal. Ada seorang anak dinyatakan sudah meninggal karena jantungnya bocor. Tapi begitu ibunya masuk ruang ICU, menggendong jenazah anak ini, lalu ibu ini berdoa kepada Allah. Tiba-tiba air mata ibu ini menetes tepat di mulut dan tangan dari jenazah anaknya. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, anak ini hidup kembali. Kita lihat dahsyatnya doa seorang ibu. Ini terjadi 4 tahun yang lalu di rumah sakit tempat saya bekerja. Ini sungguh sangat tidak masuk akal secara medis karena jantung sudah berhenti 2 jam. Lihat di sini ya. Video ini memiliki kisah nyata. Seorang ibu yang melahirkan anak kembar, tapi salah satunya tidak bernafas. Kemudian ibu meluk anak sampai berkata, "Apakah kau tidur, anakku sayang, bangunlah." Tak lama kemudian sang anak pun bernafas kembali dan menangis. Subhanallah, ini dia videonya, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Lihat ya, kedua anak ini terlahir kembar. Namun yang satu ini meninggal karena jantungnya bocor. Saat bapak ibunya masuk ruang ICU ini, anak ini sudah dinyatakan meninggal selama 2 jam. Jenazah akan dibawa pulang. Awal mulanya ibu ini tabah, nggak nangis. Tapi begitu melihat jenazah anak ini yang polos, ibu ini akhirnya nggak kuat dan beliau mulai nangis. Dan ini dokter yang menanganinya yang ada di belakangnya, ya dia mulai gendong jenazah anak ini. Ini karena banyak cahaya, jadi kesannya kayak orang asing. Ini pada orang Indonesia ini. Dia menggendong jenazah anak ini, dia mulai menggerakkannya, tidak ada respon. Kemudian suaminya ini mengingatkan, istriku, ikhlaskan kepergian anak kita. Tapi apa jawaban istrinya? Kita lihat. Apakah engkau tidur, wahai anakku sayang? Bangunlah nak, ini ibumu. Ya Allah, sempurnakan kebahagiaanmu dan bangunkan anakku. Kita lihat ini air mata ibunya menetes, ngalir. Tangan anak ini bergerak. Kemudian air mata ibunya menetes dari hidung ke mulut anak ini. Allahu Akbar. Anak ini hidup kembali. Ini bukan rekayasa kamera, Pak, saya katakan. Dahsyatnya doa seorang ibu. Lelahnya ibu terbayar. Ketika ibu mendoakan anak, saya katakan aras Allah bergoncang. 1.500 malaikat mengaminkan doanya seorang ibu. Jadi saya berani mengatakan, jika ada anak yang durhaka kepada bapak atau ibunya, maka terkutuklah anak tersebut. Karena anak itu menjadi anak yang sangat tidak bermanfaat untuk agamanya Allah. Seperti itu. Bapak Ibu, sekali lagi, harta yang terindah adalah rumah tangga kita. Harta yang paling baik adalah anak-anak kita. Mari angkat kedua tangan penyenangan, izinkan saya mendoakan penyenangan dan fokuslah konsentrasi. Mari kita berdoa bersama-sama, bermunajat bersama-sama. Mari tinggalkan sejenak beban apapun yang ada di dunia ini. Entah masalah penyakit, masalah beban apapun. Mari kita masuk ke alamnya zat. Angkat kedua tangan kita akan mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk membangun keluarga yang penuh sakinah, mawaddah warahmah.
Mari angkat kedua tangan kita dan izinkan saya mendukung doa panjenengan. Mulai pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Zat yang menatap, Zat yang maha melihat, Zat yang maha mengerti segala isi hati kami. Ya Allah ya Rabbi, hari ini bukan kebetulan. Di tengah-tengah rutinitas kehidupan kami pada Ahad penuh berkah ini, Engkau izinkan kami duduk di majelis yang Engkau muliakan, majelis yang paling Engkau sukai ya Allah. Karena kami bicara tentang taman-taman surga, kampung akhirat kami. Dan hari ini ya Allah, kami akan mengevaluasi perjalanan hidup kami selama ini. Mungkin kami pernah kasar kepada anak, kasar kepada pasangan, jarang bersyukur tentang rezeki yang Kau berikan. Namun hari ini tolong jadikan tobatan nasuha bagi diri kami. Dan ya Allah, kami saatnya mendoakan anak-anak kami. Tolong jadikanlah anak-anak kami jalan yang solid dan soleha sebelum terlambat semuanya ya Allah. Kami hanya mohon jadikan anak-anak kami solid soleha ya Allah. Berikan masa depan yang gemilang, anak yang bermanfaat untuk agama Allah, anak yang bermanfaat untuk masyarakat agamanya. Dan ya Allah ya Rabb, kami akan mendoakan pasangan kami masing-masing. Untuk yang pertama, para istri akan mendoakan suaminya, dan kami doakan bapak-bapak yang ada di sini. Ya Allah, tolong jadikan suami kami, bapak-bapak yang ada di sini, imam yang sabar, imam yang bertakwa kepadamu, bersyukur akan pemberianmu, panjangkan umurnya, berikan kesehatan untuknya, dan tolong jadikan imam kami contoh yang terbaik bagi anak-anak kami, melindungi dan menjaga kami. Dan ya Allah, para imam pun akan mendoakan makmumnya, akan mendoakan para istrinya, juga ummahat semua yang ada di sini tanpa terkecuali. Tolong jadikanlah ibu-ibu yang ada di sini, istri dari bapak-bapak, bidadari surga yang terbaik untuk pasangannya, istri yang sabar untuk suaminya, ibu yang sabar untuk anak-anaknya. Ya Allah, jadikan rumah mereka rumah yang penuh berkah, tempat mereka tertawa, tersenyum, bercanda, bahagia bersama-sama dengan orang yang mereka sayangi. Bahkan kalau boleh mereka memohon, ya Allah, kumpulkanlah di surgamu kelak dengan orang-orang yang mereka kagumi dan sayangi. Dan kami doakan, jika di tempat ini barangkali sudah ada yang yatim, atau ditinggalkan pasangannya, ditinggalkan anaknya, ditinggalkan bapak atau ibunya, ya Allah, tolong berikan tempat yang terbaik di sisimu. Dan suatu saat nanti pun pasti kami akan kembali ke pangkuanmu. Izinkan ketika kami kembali ke pangkuanmu dalam keadaan husnul khatimah, orang-orang yang Kau menangkan di jalanmu. Ya Allah, kami juga doakan, siapapun yang sedang sakit di tempat ini, tolong sembuhkan, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat. Dan kami juga doakan, siapapun yang berkesempatan hari ini datang ke tempat ini, ya Allah, mereka yang punya masalah, baik itu perselingkuhan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi yang seret, atau mungkin usaha mereka yang gagal atau utang piutang yang banyak, ya Rahman ya Rahim, kami mohon belas kasih sayang-Mu, tolong angkat derajat kami ya Allah, angkat tinggi-tinggi demi masa depan anak-anak kami, rubahlah hidup kami ya Allah, seiring dengan ilmu yang Kau benamkan di otak kami. Ya Allah, sebentar lagi kami akan pulang, mudah-mudahan kajian hari ini itu hidup dalam langkah kaki kami, hidup dalam otak kami, hidup dalam kepribadian kami, sehingga kedamaian yang kami dapatkan dalam rumah kami masuk Engkau ya Allah dengan salah firman-Mu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, simpan baik-baik nomor WA saya. Kalau suatu saat dari rumah pengen konsultasi tentang anak, mungkin ada yang belum saya pick up di sini, silakan WA. Itu nomor saya 0858. Saya ulang lagi, 0858 7963 2660. Saya ulang lagi, 0858 7963 2660. Demikian jamaah semua yang Allah rahmati, Allah berkahi. Jika ada yang baik di tempat ini, insya Allah semata-mata bersumber dari Allah. Namun kalau ada kelirunya dari lisan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.